Gelombang suara besar bergema di seluruh dunia seperti gelombang dahsyat. Gema suara ini sepertinya menggantikan semua suara lain di area tersebut. Pada saat ini, hanya suara inilah yang dapat didengar orang. Beri jalan. Ini adalah seruan untuk bertahan hidup, auman setiap kultivator di sini. Suara ini seperti pedang tajam yang bisa menembus segalanya. Raungan lebih dari 100 kultivator bahkan akan membuat hati seorang kultivator penghancur nirwana bergetar. Beri jalan. Gelombang suara baru saja menghilang ketika ledakan yang lebih keras muncul. Gelombang ini mengejar gelombang sebelumnya, membentuk momentum yang lebih mencengangkan. Hal ini disuarakan oleh Wang Lin. Setelah itu, dia tiba-tiba maju selangkah. Wang Lin bukan satu-satunya yang bergerak. Semua kultivator yang menyerbu ke area tersebut juga melangkah maju. Meskipun langkah-langkah ini kosong, namun menimbulkan suara gemuruh yang sangat mengejutkan. Seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia dengan langkah mereka. Wang Lin tidak berhenti. Dia melanjutkan langkah demi langkah. Setiap langkah mengguncang dunia saat dia berjalan menuju 6 utusan kuil surgawi guntur. Momentum ini terlalu kuat. Jika tidak ada, mustahil untuk merasakan kejutannya. Lebih dari 100 kultivator meraung saat mereka menyusuri jalan menuju kelangsungan hidup dengan mata merah ke arah susunan transfer. Adegan ini menyebabkan hati 6 utusan Thunder Celestial bergetar. Meski kuat, mereka tetap terguncang oleh momentum ini. Saat para kultivator bergegas, langkah dan raungan mereka bergema di seluruh pecahan. Bau darah memenuhi udara, dan di bawah semua ini, salah satu wajah pembawa pesan menjadi pucat dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Begitu dia mundur, rasanya seperti bendungan jebol yang tidak bisa dihentikan. Begitu dia mundur selangkah, dia segera mengambil langkah lain. Utusan lainnya juga sama. Di bawah tekanan momentum yang gila ini, mereka mulai mundur. Mundur, 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 mundur. Mereka berenam terus mundur. Mereka perlu mundur, mereka tidak bisa tidak mundur, mereka harus mundur. Ada momentum yang tak tertahankan di hadapan mereka. Meskipun masing-masing dari mereka dapat membantai sebagian besar kultivator ini, setelah apa yang terjadi sebelumnya, hati mereka menjadi malu. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun mereka belum pernah melihat seorang kultivator ascendan masih mencoba menggigit mereka setelah tubuh dan jiwa asal mereka runtuh. Meskipun mereka telah melihat orang-orang yang memilih untuk menghancurkan diri sendiri setelah terluka parah untuk melukai musuh, mereka belum pernah melihat begitu banyak orang memilih jalan yang sama. Pengalaman sebelumnya telah menimbulkan rasa shock yang tak dapat dihilangkan di hati mereka. Jika ini yang terjadi, itu tidak akan terlalu menakutkan. Tetapi di antara mereka yang ada di sini ada 2 kultivator korporeal Yang dan Wang Lin. Kehadiran mereka dikombinasikan dengan orang-orang yang menyerbu ke arah mereka menyebabkan rasa takut muncul di hati mereka yang pemalu, terutama ketika Wang Lin dengan mudah membunuh salah satu dari mereka. Mereka tidak bisa menolak. Mereka hanya bisa mundur, mundur lagi, dan terus mundur. Mereka berenam mundur semakin cepat hingga mereka mencapai pintu masuk area transfer. Buka formasi agar kita bisa pergi. Mereka gila. Sekelompok orang gila. Ekspresi salah satu pria parubaya itu pucat ketika dia melihat ke arah para kultivator bermata merah yang menyerang mereka. Dia tidak perlu berbicara sama sekali. Mereka bertiga segera duduk dan mulai membentuk segel untuk mengaktifkan susunan transfer agar bisa pergi. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke dalam susunan transfer. Banyak kultivator menyerang di belakangnya. Sementara 3 orang mengaktifkan susunan transfer, 3 orang lainnya mengatupkan gigi dan menyerang ke depan. Salah satu dari mereka membentuk segel dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Ada kunci emas di dalamnya, dan segera menjadi sangat besar. Kunci asal-usulnya dan segel jiwanya. Dia memiliki ekspresi ganas ketika rantai emas tiba-tiba hancur menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Wang Lin dan para kultivator di belakangnya. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit. Angin hitam tiba-tiba berkumpul di tangannya dan segera memenuhi dunia. Angin hitam membentuk naga hitam, dan segera mengeluarkan suara gemuruh. Angin dingin keluar dari mulut naga saat ia mengaum. Angin dingin menyapu bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya sebelum mempengaruhi apapun. Kemudian mereka menghilang satu persatu di hadapan para kultivator. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin mengulurkan tangan dan naga hitam itu turun dari langit. Ini dengan cepat berkumpul di dalam telapak tangan Wang Lin sampai berubah menjadi kunci emas. Harta karun ini sangat bagus. Mata Wang Lin dingin saat dia menelan kunci emas itu. Guntur di dalam jiwa asalnya segera muncul dan mulai menyempurnakannya. Wajah kultivator yang melepaskan kunci emas menjadi pucat dan dia mundur.
Namun, Wang Lin selangkah lebih cepat. Dia melangkah maju dan tangan kanannya, yang dipenuhi kekuatan, menekan pembawa pesan itu. Saat orang ini mundur, tangannya membentuk segel dan kemudian menamparkan tas pegangannya. 3 bendera kecil muncul di sekelilingnya. Gas ungu keluar dari bendera dan membentuk pusaran. Ketika jari Wang Lin menekan gas ungu itu, dia segera merasakan kekuatan yang kuat dari dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, dan matanya menyipit. Utusan itu menggunakan momen ini untuk mundur lagi. Wang Lin menyeringai sambil mengangkat tangan kanannya dan Bisbon Tato segera terbang keluar. Aura jahat melintas dan cahaya abu-abu muncul di kaki pembawa pesan. Wajah utusan ini pucat pasi ketika gas ungu di sekelilingnya berusaha melawan cahaya abu-abu. Pada saat ini, Wang Lin mendekat dan menggunakan mantra stop. Tubuh pembawa pesan itu segera berhenti. Meski hanya sesaat, cahaya abu-abu segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat Wang Lin bergegas keluar, dia menendang utusan itu dengan kaki kanannya. Suara retakan pun langsung terdengar, lalu tubuh pembawa pesan itu berubah menjadi pecahan batu dan jatuh ke tanah. Namun, bendera kecil di sekitar pembawa pesan tersebut mengambil jiwa asalnya dan melarikan diri. Tolong jangan bunuh aku akan menggunakan harta yang kuat. Sebelum orang ini selesai berbicara, mata Wang Lin berbinar dan dia bergegas keluar. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan cambuk karma terbang keluar, menyebabkan jiwa asal di dalam kabut ungu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Wang Lin meraih jiwa asal dan 3 bendera. Dia kemudian mengeluarkan seteguk energi asal untuk membentuk batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyegel bendera bersama dengan jiwa asal sebelum dia menyimpannya di dalam tasnya. Pada saat ini, 2 utusan lainnya yang telah keluar dikelilingi oleh para kultivator lainnya. Di bawah serangan gabungan dari 2 kultivator yang korporeal yang mendapat dukungan dari beberapa ilusi yin dan banyak kultivator ascendan, kedua utusan tersebut terpaksa mundur. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya perak dan darah menyembur keluar dari dada salah satu pembawa pesan. Matanya meredup dan jiwa asalnya terbang untuk melarikan diri. Sebelum Wang Lin bertindak, lebih dari selusin kultivator ascendan menyerang dengan mata merah bersama dengan sinar cahaya perak yang mengejar jiwa. Sesaat kemudian, utusan itu terbunuh. Saat ini, ketiga utusan telah selesai mengaktifkan formasi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka bertiga mengaitkan tangan mereka dan menggumamkan mantra yang rumit. Kemudian susunan transfer segera mulai runtuh di sepanjang tepinya. Dengan menggunakan harga dari runtuhnya susunan transfer, mereka mempercepat aktivasi susunan transfer. Hampir dalam sekejap, riak muncul dan menyerbu ke langit. Di dalam riak-riak itu, ketiga utusan itu memasang tatapan jahat ketika sosok mereka menjadi terdistorsi dan perlahan menghilang. Saat riak menyebar, susunan transfer mulai bergetar hebat. Cahaya dari sekeliling mulai berkumpul di tengah. Saat cahaya berkumpul, ujung-ujungnya dengan cepat runtuh. Utusan terakhir yang bertarung dengan para kultivator melarikan diri dan segera kembali ke sorotan cahaya. Namun, saat mereka hendak menghilang, Wang Lin melangkah maju. Kedua jarinya membentuk pedang dan Heavenly Chop langsung mendarat di sorotan cahaya. Sinar cahaya itu tiba-tiba runtuh dan segera menghilang. Keempat utusan di dalam barisan itu memperlihatkan ekspresi ketakutan. Sepertinya mereka terkoyak ketika sosok mereka roboh dan menghilang. Saat pancaran cahaya menghilang, riak dari susunan transfer menjadi lebih intens. Cahaya yang menyilaukan berkumpul sekali lagi dan seberkas cahaya lainnya muncul. Para kultivator di sekitarnya semua bergegas masuk seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa pergi jika mereka terlambat. Sengong Hu adalah satu-satunya orang yang tidak menyerang sepanjang waktu. Dia berhutang pada kuil surgawi guntur meskipun dia diisolasi setelah membagikan jiwa daunnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa bertindak, dan untuk menghindari masalah, dia menggunakan mantra untuk mengubah penampilannya ketika dia berada dalam jarak 5 km dari pecahan itu. Pada saat ini, dia menyerang sorotan cahaya. Semakin banyak kultivator yang bergegas menuju cahaya, cahayanya menjadi semakin intens. Saat Xi Zifeng bergegas menuju sorotan cahaya, dia kembali menatap Wang Lin. Dia menggigit bibir bawahnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Keruntuhan di tepi susunan transfer menyebar dengan cepat dan dalam sekejap mata hampir mencapai tempat cahaya itu berada. Akibat runtuhnya susunan transfer ini hampir melampaui batas. Wang Lin memasuki sorotan cahaya dengan satu langkah. Dalam hatinya dia berpikir, sudah waktunya untuk pergi. Runtuhnya susunan transfer adalah hal yang baik. Biarpun tidak runtuh, aku akan menghancurkannya sehingga lokasi targetnya tersebar. Dengan begitu, kemungkinan dipindahkan ke kuil surgawi guntur bisa dihindari.
Ketika seberkas cahaya menerpa langit, sebuah kekuatan yang kuat muncul. Ketika cahayanya akan menghilang, kultivator korporeal yang berubah menjadi sinar cahaya perak berteriak, "Senior, tolong beritahu kami nama Anda. Hutang besar ini tidak akan pernah terlupakan." Sumu. Wang Lin menghilang bersama dengan seberkas cahaya. Mata si Zifeng berbinar dan dia berpikir dalam hatinya, Sumu. Pada saat pancaran cahaya menghilang, hampir semua kultivator di dalam dengan lembut berbisik, hutang besar ini tidak akan pernah terlupakan. Semuanya ingat nama Sumu. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Episode 802 Domain Aneh. Saat berkas cahaya menghilang, pecahan yang ada di dalamnya segera ditelan oleh celah di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun. Seluruh alam surgawi guntur sedang dirusak oleh angin dingin dari keretakan spasial. Angin dingin ini sangat lebat, dan terus meningkat. Segera, mereka semua bersatu saat menyapu area tersebut. Fragmen di alam surgawi terus runtuh. Saat ini, ada kurang dari 20 fragmen. Potongan es hitam muncul di dalam kemenangan dingin ini dan terus menyebar. Segera, 20 pecahan itu tertutup es hitam. Dari kejauhan, es hitam ini mengeluarkan aura yang menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat hati Anda merinding. Es hitam juga terbentuk di sepanjang tepi rantai guntur yang menghubungkan 20 pecahan ini. Segera, es hitam meluas dan menutupi semua rantai guntur. Para kultivator yang tidak berangkat tepat waktu semuanya membeku. Mereka tetap di posisinya sebelum dibekukan. Ada yang terbang, meronta, atau menunggu kematian dengan mata tertutup. Mayat beberapa dari mereka telah roboh namun belum hilang. Daging dan darah yang menyembur keluar membeku. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Di salah satu pecahannya ada seorang pria parubaya yang membeku dengan pedang yang membeku di udara di depannya. Dia bukan satu-satunya. Harta karun setiap orang yang mencoba melarikan diri dibekukan. Bahkan ada orang yang terkena angin dingin saat menggunakan mantra. Masih ada cahaya redup dari mantra mereka di es di sekitar mereka. Kilatan cahaya ini menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam alam surgawi guntur. Mereka tersebar seperti bintang. Meski indah, jika dilihat lebih dekat, ternyata sangat berbeda. Setelah angin sedingin es, keruntuhan alam surgawi guntur berhenti. Hanya es hitam yang tersisa untuk memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi di sini. Bayangan pedang melintas di alam surgawi guntur. Es di sekitarnya tidak berpengaruh saat ia terbang melalui alam surgawi. Ada seseorang yang berdiri di ujung pedang. Orang ini sama halusnya dengan pedang. Orang itu dengan tenang melihat ke depan sambil tersenyum sebelum menghilang bersama pedangnya. Lebih dari 100 riak muncul di berbagai lokasi di antara 4 wilayah sistem bintang seluruh langit. Meskipun semuanya muncul di lokasi berbeda, semuanya muncul pada waktu yang sama. Ada seorang kultivator di dalam setiap riak. Setiap orang yang muncul sangat bersemangat. Perasaan selamat dari kematian membuat mereka kesurupan begitu melihat bintang. Setelah menemukan arahannya, setiap kultivator segera kembali ke keluarganya. Segera, berita tentang apa yang terjadi di alam surgawi guntur menyebar. Ada nama tertentu yang menyebar seperti kilat di antara puluhan keluarga kultivator yang masih hidup. Siapakah yang bertarung melawan pria aneh berambut putih di gerbang surga itu? Siapakah yang menyelamatkan banyak kultivator dari kematian pada saat krisis? Siapakah yang memberi orang lain keinginan untuk hidup selama runtuhnya alam surgawi guntur dan menggunakan sebuah fragmen untuk menyelamatkan banyak orang? Siapa yang membawa orang-orang ini ke dalam barisan transfer kuil surgawi guntur? Dia telah menghancurkan penghalang itu dan dengan satu raungan, dia menakuti para utusan dari kuil surgawi guntur untuk membawa semua orang ke susunan transfer sebelum susunan itu runtuh. Sumu. Ada keluarga besar dan kecil di antara puluhan keluarga kultivator yang masih hidup. Namun, ketika bersatu, mereka membentuk kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Di bawah kekuatan ini, kuil surgawi guntur tidak membicarakan masalah susunan transfer. Seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Faktanya, lusinan keluarga ini telah mempublikasikan hal ini dan membuat Sumu terkenal. Lagi pula, ada anggota keluarga yang membobol area terlarang di kuil surgawi guntur, dan ini bisa menimbulkan bencana bagi seluruh keluarga. Ini tidak bisa disembunyikan dan kuil surgawi guntur pasti sudah mengetahuinya. Daripada menunggu kuil surgawi guntur membunuh mereka, mereka memutuskan untuk bersatu dan bertarung dengan alasan. Dengan cara ini, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Kalau tidak, itu seperti menyerahkan anggota keluarga yang lolos dari alam surgawi guntur.
Namun, orang-orang yang bisa masuk ke alam surgawi Guntur semuanya adalah keturunan langsung dan pilar masa depan keluarga, jadi bagaimana mereka bisa dibiarkan mati? Para tetua dari keluarga-keluarga ini semuanya adalah orang-orang yang licik, jadi mereka tentu saja mengetahui hal ini. Dengan melakukan hal ini, mereka berhasil mengimbangi masalah pembobolan area terlarang kuil surgawi Guntur. Namun, pada saat yang sama, mereka telah menyebarkan nama Sumu. Secara khusus, orang-orang yang diselamatkan oleh Sumu terus membesar-besarkan masalah. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menebak tingkat kultivasi Sumu. Para tetua keluarga menanyai orang-orang yang ada di sana. Begitu mereka mendengar berbagai mantra yang digunakan dalam pertarungan melawan pria aneh berambut putih, mereka ketakutan. Nama Sumu menjadi badai di sistem bintang seluruh langit. Namun, tidak ada orang lain yang melihatnya lagi. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang dan menjadi misteri total. Sistem bintang All Heaven, domain barat. Ini adalah domain luas dengan nebula besar yang memancarkan cahaya menyilaukan. Pembentukan bintang-bintang yang aneh dan seringkali memabukkan untuk dilihat. Di antara 4 domain, domain barat memiliki binatang paling ganas. Dibandingkan dengan 3 domain lainnya, jumlah kultivator di sini tidak sebanyak itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir 70% wilayah barat adalah tempat yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh para kultivator. Itu karena bahkan ruang di area itu sangat berbahaya dan berisi binatang buas yang bahkan tidak disadari oleh para kultivator. Tempat itu diberi nama Strain Domain. Hanya beberapa kultivator kuat yang membutuhkan bahan untuk alkimia atau harta karun yang akan masuk. Namun, mereka tidak melangkah terlalu jauh, karena ada keberadaan yang menakutkan jauh di dalam diri mereka. Pada saat ini, di kedalaman domain aneh, ada area aneh. Seluruh area hampir gelap gulita. Tidak ada bintang atau benda cahaya di sini. Itu sangat gelap sehingga menakutkan. Seolah-olah sudah lama sekali sejak seseorang datang ke sini. Meskipun ini bukan pusat sebenarnya dari domain aneh itu, lokasinya tidak jauh. Ada cahaya yang tiba-tiba muncul di kegelapan. Awalnya redup, namun lama-kelamaan menjadi sangat terang, hingga tiba-tiba menerangi area sekitarnya. Saat lingkungan sekitar terang benderang, terlihat bahwa area ini dipenuhi kabut. Kabut sepertinya sangat takut pada cahaya. Kabut dengan cepat surut dan dalam sekejap mata terbentuk area luas yang bebas kabut. Cahayanya membesar hingga lebarnya lebih dari 100 kaki. Riak muncul dan kemudian sesosok tubuh secara bertahap terbentuk di dalam riak tersebut. Sosok ini perlahan terbentuk hingga membentuk seseorang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kewaspadaan. Setelah dia muncul, riak-riak mulai menghilang dan dia dengan jelas melihat sekelilingnya. Tepat setelah cahayanya menghilang, kabut mulai bergerak seolah ingin menelan area ini sekali lagi. Ketika riak-riak itu menghilang, matanya meredup, tetapi seluruh rambut di tubuhnya berdiri ketika perasaan bahaya muncul di hatinya. Tanpa pikir panjang, guntur di tubuhnya aktif dan tangannya segera membentuk segel. 2 bola guntur mengeluarkan suara gemuruh yang teredam berkumpul di tangannya. Kedua bola guntur ini sangat terang. Saat mereka muncul, kilatan cahaya menyebabkan kabut tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ia telah diserang, dan ia mundur hingga jarak lebih dari 10.000 kaki. Ekspresi Wang Lin muram saat dia menatap kabut di depannya. Kemudian dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di mana tempat ini? Kabut ini agak aneh. Seolah-olah ada kehidupan di dalamnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melemparkan bola petir ke tangan kanannya. Bola guntur segera terbang ke depan dengan suara gemuruh. Kabut di hadapannya dengan cepat terbelah, menciptakan lorong yang memungkinkan bola guntur lewat. Tubuh Wang Lin berkedip dan mengikuti bola guntur. Dia berjalan dengan bola petir dan terus bergerak maju. Kabut tampak tak berujung, dan bahkan ketika bola guntur meredup, dia tetap tidak meninggalkan kabut. Sepanjang jalan, alis Wang Lin menegang. Kabut di sekelilingnya terlalu aneh, jadi dia tidak berani menyebarkan inderanya. Dia merasa jika dia menyebarkan inderanya, itu akan menyebabkan perubahan besar pada kabut. Meskipun perasaan ini sangat halus, namun sangat kuat. Setelah 3 hari terbang, Wang Lin berhenti. Masih ada kabut tak berujung di hadapannya. Tidak ada yang berubah. Seolah-olah kabut itu tidak ada habisnya. Setelah hening beberapa saat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan menjadi tenang. Pikirannya rileks saat dia melangkah maju dan riak muncul di bawah kakinya. Mata Wang Lin masih tenang saat dia mencoba untuk menyatu dengan dunia. Dia mengambil 1 langkah lagi, dan kali ini lebih banyak riak muncul di bawah kakinya. Kali ini Wang Lin menemukan perasaan menyatu dengan dunia.
Ini mungkin yang tercepat yang dia gabungkan dengan dunia sejauh ini. Ini semua berkat Master Flamespark. Jiwa dan tubuh asal Wang Lin menjadi lebih selaras dengan dunia setelah pengalaman terakhir. Pada langkah ketiga, ketika kaki pertarungan Wang Lin mendarat, dia tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan riak. Sesaat kemudian, kabut di sekitarnya langsung menelan area tersebut, tidak meninggalkan cahaya. Jarak yang tidak diketahui, tempat yang tampak seperti tepi kabut. Meski masih ada kabut, namun jauh lebih tipis dari sebelumnya. Riak tiba-tiba muncul di area tersebut, menyebabkan kabut segera menyebar, dan sosok Wang Lin muncul di dalam riak tersebut. Saat dia melangkah keluar, ekspresinya berubah. Ini memang akhir dari kabut, tapi 300 kaki sebelum Wang Lin ada dinding daging berwarna merah tua. Itu sangat besar dan sepertinya memanjang selamanya. Ketika dia melihat ke atas, itu masih menutupi area tersebut. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Ketika dia bergabung dengan dunia, dia memikirkan tentang planet kultivasinya. Namun, dia langsung merasa seperti menabrak tembok, lalu dia dipaksa keluar dari penggabungan dengan dunia dan muncul di sini. Saat dia melihat dinding daging, Wang Lin mengerti bahwa dinding yang dia tabrak adalah dinding daging yang tak ada habisnya. Disebut dinding daging karena bergerak. Ada tonjolan yang terus bergerak di permukaan. Wang Lin mengerutkan kening saat tubuhnya berkedip dan terbang ke atas. Saat tubuhnya terbang ke atas, bola daging itu mulai bergerak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan mengeluarkan kabut hitam. Wang Lin menghindari kabut hitam dan bergerak di sepanjang dinding daging tanpa ada retakan. Dia menatap kabut hitam yang keluar dengan kekuatan besar dan menyatu dengan kabut. Wang Lin memandangi dinding daging tak berujung di atasnya dan menunjukkan tatapan tegas. Tubuhnya bergerak dan segera masuk ke celah di sebelahnya. Tepat setelah dia masuk ke dalam celah itu tertutup. Ini adalah jalan yang sempit. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menyerang ke depan. Dia sangat cepat dan hampir meninggalkan bayangan saat dia bergerak. Retakan itu dengan cepat menutup di belakang Wang Lin seolah mengejarnya. Wang Lin bahkan tidak melihat ke belakang dan hanya menatap ke depan. Dalam sekejap, dia semakin dekat dengan apa yang ada di depannya. Terowongan ini tidak sepanjang yang dibayangkan Wang Lin. Sesaat kemudian, dia keluar dari pintu keluar terowongan. Saat dia keluar, tangisan memasuki telinganya. Mata Wang Lin menyipit. Tempat ini tidak gelap. Ada bintang-bintang bertebaran di langit, menerangi tempat itu. Di depannya ada benua terapung. Benua ini sangat besar dan tidak terlihat ujungnya. Di kejauhan tampak seorang laki-laki berpakaian kain. Penampilannya sangat biasa, namun ia memiliki bekas tato di wajahnya yang bengkok seperti tanaman merambat. Dia memegang alat aneh di tangannya. Itu seperti mulut ketel tetapi berkali-kali lebih besar, hampir setinggi setengah orang. Seruan itu datang dari orang itu. Dia memandang Wang Lin dengan ketakutan dan segera mundur. Seolah-olah Wang Lin adalah binatang buas di matanya. Episode 803 Langit Atas. Mata Wang Lin berbinar. Pria itu tidak memiliki energi spiritual apapun, jadi tidak perlu membicarakan tentang energi spiritual surgawi. Namun, dia masih bisa terbang, jadi dia jelas tidak normal. Lebih penting lagi, tato di wajah pria itu sangat familiar bagi Wang Lin. Setelah melihat pria itu mundur, Wang Lin merenung sejenak sebelum mengejar pria itu. Ketika Wang Lin keluar, celah di belakangnya tertutup sepenuhnya. Ketakutan di mata pria itu menjadi semakin kuat. Tato di wajahnya mulai bergerak dan meluas hingga ke sela-sela alisnya. Segera, tanaman berdaun 7 muncul di antara alisnya. Ketika dedaunan di planet ini menyebar, kekuatan misterius segera menyebar ke seluruh tubuh manusia. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menghilang dalam sekejap. Saat Wang Lin melihat ini, matanya melebar dan bersinar terang. Klan abadi yang tertinggal. Dia mulai bergerak lebih cepat, lalu tangan kanannya membentuk segel dan energi asal di dalam tubuhnya bergerak. Tangannya membentur kehampaan, menyebabkan energi asal berdifusi ke dalam kehampaan. Fluktuasi besar energi asal menyebabkan kekosongan di hadapannya berputar dan pria yang berteleportasi segera muncul. Matanya dipenuhi kebingungan, tetapi tak lama kemudian pupil matanya menyusut dan dipenuhi ketakutan. Wang Lin berjalan ke arahnya dan menatap matanya. Tubuh pria itu bergetar dan dia menjerit sebelum mundur sekali lagi. Wang Lin mengerutkan kening dan tangan kanannya terulur. Tubuh pria itu langsung menegang seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya dan menyeretnya kembali ke arah Wang Lin. Sambil memegangi orang itu, Wang Lin hendak menanyainya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Dia melihat lebih dari 100 sinar cahaya dengan berbagai warna yang mengeluarkan aura menakutkan mengalir ke arahnya.
Hampir dalam sekejap, sinar cahaya mendekat dan berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Cahayanya menghilang, memperlihatkan sosok-sosok yang mengenakan pakaian kasar seperti pria itu. Tidak ada perempuan di antara mereka, dan kebanyakan dari mereka berusia paruh baya. Mereka semua menatap Wang Lin dengan ketakutan tersembunyi di mata mereka. Ada bekas tato di wajah dan anggota badan mereka. Yang paling mencolok adalah tanaman yang muncul di antara alis mereka. Namun, daunnya berkontraksi, jadi dia tidak bisa menghitung berapa banyak yang dimiliki setiap orang. Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Dia memiliki rambut putih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya dipenuhi rasa kagum dan sedikit kegembiraan saat dia melihat Wang Lin dan mengamati tangan kanannya. Untuk apa surga atas datang ke sini? Tatapannya dipenuhi rasa hormat saat dia menatap bisbon tato di tangan kanan Wang Lin. Mata Wang Lin netral, tapi hatinya terguncang. Dengan kultivasinya yang hampir 1 milenium, dia bisa memasang ekspresi tenang bahkan ketika dia terkejut. Saat ini dia tidak mengungkapkan sedikit pun keterkejutannya. Surga atas tidak berarti apapun dari mulut manusia, tetapi dari mulut anggota klan abadi yang terbuang ini, itu sangat berbeda. Lebih penting lagi, Upper Celestial bukan hanya sebuah gelar. Sebelum dia pergi ke Collection Pavilion, dia tidak akan memikirkannya, tapi sekarang dia tidak bisa tidak memikirkannya. Tatapan Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, kamu bisa melihat melalui kultivasiku. Orang tua itu mengangguk sambil menatap tangan kanan Wang Lin. Kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat saat dia berkata, peringkat 8 surgawi atas. Orang rendahan ini dapat mengenali kultivasi Anda. Wang Lin diam-diam merenung sambil menatap pria tua itu. Orang lain menyebut diri mereka sebagai orang rendahan dan terus melihat ke tangan kanannya. Wang Lin merasa ini aneh, dan menambah kegembiraan di mata pihak lain, sebuah ide berani muncul di kepala Wang Lin. Mungkinkah orang-orang ini tidak mengetahui bahwa alam surgawi telah runtuh? Jika demikian, mereka pasti sudah tinggal di sini sejak bertahun-tahun yang lalu. Setelah merenung, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan bertanya, sudah berapa lama sejak surga datang? Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap ketika dia dengan hormat berkata, sudah lama sekali sejak batu giok surgawi terakhir dikirim oleh Raja Surgawi Carefree. Adapun jumlah waktu spesifiknya, orang rendahan ini tidak dapat menghitungnya. Tenang. Wang Lin tiba-tiba mengerti mengapa lelaki tua itu terus menatap tangan kanannya. Dia mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan tato tulang binatang, sambil menatap lelaki tua itu dan bertanya, apakah kamu tahu ini? Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan hormat berkata, itu adalah harta karun Raja Surgawi Carefree, pasangan Wither Dao. Saya secara alami mengenalinya. Agar Anda dapat memilikinya, Anda harus menjadi seseorang yang dekat dengan Celestial King Carefree. Apakah Anda datang untuk Tunku Yin misterius? Wang Lin memandang orang tua itu dan tidak berbicara. Pandangannya beralih ke benua di belakang lelaki tua itu. Orang tua itu dengan hormat berkata, orang tua ini bersikap kasar. Surgawi, silakan datang. Buah sprite surgawi sudah matang sejak lama. Saya akan memerintahkan seseorang untuk membawakannya untuk Anda cicipi. Di bawah bimbingan orang tua itu, Wang Lin diam-diam mengikuti. Adapun klan abadi yang terbengkalai lainnya, mereka tertinggal di belakang seolah-olah mereka takut untuk terlalu dekat. Orang yang ditangkap oleh Wang Lin mendapatkan kembali kebebasannya setelah Wang Lin melepaskan mantranya. Dia menatap ke arah Wang Lin dipenuhi rasa takut. Di bawah bimbingan orang tua itu, Wang Lin semakin dekat ke benua itu. Sesaat kemudian, dia sudah berada di atas benua, dan yang dilihatnya adalah dataran hijau. Dia tidak bisa melihat ujungnya dengan tatapannya, tapi aroma rumput yang dibawa oleh angin terasa sangat nyaman. Orang tua itu tidak berhenti dan dengan hormat memimpin jalan. Ada sekelompok bangunan yang sangat kuno di tengah dataran. Meski bukan reruntuhan, namun memancarkan aura yang sangat kuno. Aura ini sangat samar, tapi setelah mendapatkan pemahaman tentang mantra ekstraksi jiwa, Wang Lin menjadi sensitif terhadap aura semacam ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia berhenti terbang dan melihat ke bawah. Rerumputan di sini tidak berbeda dengan di luar. Namun, pengetahuan Wang Lin tentang pembatasan telah meningkat pesat setelah pengalamannya di alam surgawi guntur dan diajar oleh Li Yuan. Secara khusus, pemahamannya tentang batasan langit telah meningkat pesat. Saat ini, dia langsung bisa melihat batasan besar di sekitar bangunan. Orang tua itu memperhatikan tatapan Wang Lin. Dia dengan hormat berkata, surgawi atas, susunan ini ditempatkan oleh Raja Surgawi secara pribadi untuk melindungi klan saya dari serangan binatang kabut.
Wang Lin tidak tahu apa binatang kabut itu dan hanya mengangguk dalam diam. Namun, dalam hatinya dia sangat tertarik dengan tempatnya. Tuan Riang, klan abadi terpilih, dan Tunku Yin misterius. Tempat apa sebenarnya ini? Saat Wang Lin sedang merenung, suara terdengar dari kejauhan. Episode 804 Klan Abadi Terpilih. Sejumlah besar orang terbang keluar dari kelompok bangunan tersebut. Ada pria dan wanita di antara mereka yang mengenakan pakaian biasa. Namun tak satu pun dari mereka yang berani mendekat dan melihat dari jauh. Di antara bangunan di bawah, ada anak-anak dengan mata terbelalak menatap Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat orang-orang ini, dia terkejut. Jelas sekali ada seluruh suku klan abadi yang terbengkalai di sini. Mereka telah berada di sini untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan telah berkembang biak hingga sekarang. Orang-orang yang terbang terus mundur saat Wang Lin mendekat. Mereka takut untuk mendekat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang tua yang memimpin Wang Lin segera menjadi murung. Dia berbicara dalam bahasa yang aneh kepada orang-orang yang terbang keluar. Orang-orang yang terbang diam-diam merenung dan kemudian menyebar. Orang tua itu dengan cepat berbalik ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Surgawi atas, lewat sini, disinilah keluargaku tinggal." Saat lelaki tua itu berbicara, dia turun dari langit, mendarat di gedung tertinggi, dan dengan hormat berdiri di samping. Ketika Wang Lin mendarat, matanya bersinar dan indera ilahi menyebar. Meskipun dia yakin tidak ada bahaya, dia tetap tidak masuk dan perlahan berkata, "Ini baik-baik saja. Tidak perlu masuk ke dalam." Orang tua itu terkejut dan menunjukkan ekspresi pahit. Dia mengangguk dan tidak berusaha memaksa Wang Lin masuk. Para anggota klan abadi yang terbuang berkumpul di langit dan memandang Wang Lin dengan tatapan tegang. Surgawi atas. Orang tua itu belum selesai berbicara sebelum dia disela oleh Wang Lin. Wang Lin tampak tenang saat menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Mengapa mata orang-orang ini dipenuhi rasa takut saat melihatku?" Kepahitan semakin kuat di wajah lelaki tua itu. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas dan berkata, "Sudah lama sekali sejak seseorang dari alam surgawi datang. Seolah-olah Raja Langit telah meninggalkan kami. Saya yang tertua di sini, tapi sejujurnya, Anda adalah makhluk surgawi pertama yang saya lihat. Jika bukan karena catatan yang tertinggal di klan abadi pilihanku, bahkan aku pun tidak akan mengenali makhluk surgawi, apalagi anggota suku lainnya." Wang Lin tidak berbicara dan hanya dengan tenang menatap lelaki tua itu. Orang tua itu ragu-ragu dan berbisik, "Klan saya mengikuti perintah Raja Surgawi Riang untuk menjaga Tunku Yin misterius. Namun, sejak 30.000 tahun yang lalu, Tunku Yin misterius telah dibuka setiap 100 tahun sekali. Setiap kali dibuka, akan mengeluarkan kabut hitam dalam jumlah besar. Kabut hitam akan berubah menjadi binatang iblis, dan yang kuat bisa mengambil bentuk manusia. Anggota klanku yang tak terhitung jumlahnya mati karena binatang kabut berbentuk manusia ini. Itulah sebabnya hampir setiap orang asing yang muncul adalah monster kabut ini. Adapun orang-orang di klan saya, karena tato kami, binatang kabut tidak bisa berubah menjadi kami. Namun, sebagai hasilnya, tidak ada orang lain selain saya yang dapat mengetahui apakah Anda makhluk surgawi atau makhluk kabut. Bahkan sekarang beberapa dari mereka tidak mempercayai kata-kataku." Orang tua itu mengatakan alasannya sambil menghela nafas panjang. Wang Lin sedikit mengangguk. Orang tua itu punya kredibilitas. Dikombinasikan dengan semua yang telah terjadi dan ekspresi orang-orang, ada beberapa logika dalam perkataan lelaki tua itu. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian dengan tenang bertanya, "Di mana Tunku Yin yang misterius?" Orang tua itu dengan hormat berkata, "Itu berada di area terlarang di klan saya. Apakah Upper Celestial ingin pergi sekarang?" Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Dia ingin melihat apa sebenarnya Tunku Yin misterius itu. Orang tua itu hendak berbicara, tetapi tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan di langit. Leluhur tidak bisa membawa orang ini ke Tunku Yin misterius. Suara ini seperti guntur yang bergema di langit. Seorang pria setinggi hampir 10 kaki berjalan melewati kehampaan. Tubuh bagian atasnya dipenuhi tato yang menyebar dan hampir menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan leher dan wajahnya hampir seluruhnya tertutup tato. Ada tanaman berdaun 13 bergerak di antara alisnya. Ini memberinya aura iblis. 13 daun. Mata Wang Lin menyipit. Dari ingatannya, anggota klan abadi tertinggal terkuat di planet Suzaku memiliki 11 daun. Setara dengan seorang kultivator yang korporeal. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan dingin menatap pria itu. Pria kekar ini tiba dengan beberapa langkah. Penampilannya menyebabkan anggota klan abadi yang ditinggalkan di sekitarnya bersorak, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat.
Orang tua di samping Wang Lin tiba-tiba berteriak, "Tasan, tunjukkan rasa hormat kepada dewa." Mata lelaki kekar itu menjadi dingin ketika dia menatap lelaki tua itu dan mencibir. "Leluhur, kamu sudah tua. Apakah kamu sudah gila karena memikirkan tentang benda langit? Kemungkinan besar tidak ada makhluk surgawi di dunia dan semua catatan yang ditinggalkan nenek moyang hanyalah palsu. Jika ada makhluk surgawi, mengapa klan saya belum pernah melihat makhluk surgawi selama bertahun-tahun?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi muram dan dia berteriak, "Diam. Klan abadi terpilih adalah pembawa pesan para dewa. Jika makhluk surgawi tidak ada, lalu bagaimana klan kita bisa ada? Selain itu, batu giok surgawi dari Raja Surgawi ada di sana. Apakah kamu berani untuk tidak mempercayainya? Meyakini, yang disebut Raja Surgawi hanyalah sisa indera ilahi dari kekuatan seseorang. Bagaimana itu bisa membuatku percaya? Daripada mempercayai indera ilahi yang ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu, saya lebih percaya pada kekuatan saya sendiri." Pria kekar itu mencengkeram tangan kanannya. Matanya dipenuhi keyakinan. Bid'ah. Tubuh lelaki tua itu gemetar saat dia mengatupkan giginya. "Anda, jadi bagaimana jika itu adalah bid'ah? Surgawi, klan saya telah berada di dalam Nether Beast selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjaga Tungku Yin misterius seperti yang diinstruksikan oleh batu giok surgawi, tapi apa yang kami dapatkan sebagai imbalannya? Itu adalah monster kabut dari dalam Tungku Yin misterius dan kematian anggota klanku. Di manakah para makhluk surgawi ketika binatang kabut membunuh klan saya? Leluhur, jangan menyebut benda langit lagi. Bahkan jika orang ini benar-benar seorang surgawi, maka hari ini, saya, Tasen, akan membunuh seorang surgawi." Saat pria kekar itu berbicara, matanya tiba-tiba tertuju pada Wang Lin dengan tatapan dingin. Dia mengambil langkah ke depan, tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin, dan melayangkan pukulan. Setelah dia melontarkan pukulan tersebut, terjadi serangkaian ledakan dan serangkaian tato muncul. Tato-tato itu berjajar di sekitar pria kekar itu seolah-olah sedang membentuk formasi misterius. "Surgawi, keluarkan kekuatan surgawi Anda dan biarkan saya melihat mengapa Anda memenuhi syarat untuk disebut surgawi." Mata Wang Lin sangat dingin. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang klan abadi yang terbengkalai. Dia jelas bukan seorang saman, dia adalah seorang yang fokus pada pemberdayaan tubuh mereka. Episode 805 Binatang Kabut. Saat pukulannya mendekat, Wang Lin segera menyadari bahwa udara di sekitarnya sepertinya telah mengeras. Seolah-olah pukulan itu membawa kekuatan misterius yang menutup semua kemundurannya. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan tenang berkata, "Itu tidak buruk, tapi masih belum cukup." Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan dengan lembut melangkah maju. Serangkaian poni tiba-tiba muncul di bumi di bawah Wang Lin dengan kaki sebagai pusatnya. Itu menyebar dengan sangat gila dan kekuatan yang menyegel mundurnya Wang Lin segera runtuh. Semua belenggu di sekitar Wang Lin hancur dengan suara seperti cermin pecah. Kekuatan yang hancur menyapu seluruh Wang Lin ke belakang. Ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Dia segera merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya dan tubuhnya melambat. Wang Lin mengambil satu langkah dan tiba di hadapan pria kekar itu dalam sekejap. Tangannya menyentuh dada pria kekar itu, menyebabkan pria kekar itu mundur tanpa sadar. Tato di tubuh pria kekar itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pria kekar itu mundur puluhan langkah. Meski tidak ada luka yang terlihat pada pria kekar itu, bagian dalam tubuhnya seperti badai. Namun karena tatonya, penyakitnya tidak serius, jadi dia akan pulih setelah istirahat sejenak. Pria kekar itu mengungkapkan ekspresi galak saat dia mengaum dan tangannya menyentuh dadanya. Gemuruh keras bergema di seluruh area. Di saat yang sama, tato di tubuhnya mulai bergerak gila-gilaan dan keluar dari tubuhnya satu per satu. Dia dikelilingi oleh tato yang tak terhitung jumlahnya, dan itu terlihat sangat mengejutkan. Pria kekar itu tiba-tiba menyerbu ke depan. Tato di sekelilingnya mengikutinya saat dia menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun tubuh pria kekar itu tidak bisa dibandingkan dengan pengawal surgawinya, tidak banyak perbedaannya. Ekspresinya netral saat dia menyeringai dan kaki kanannya melangkah maju. Dia sepertinya melintasi jarak yang jauh dan langsung menjadi sangat dekat dengan pria kekar yang datang. Saat mereka mendekat, tangan kanan pria kekar itu teracung. Pada saat ini, dunia di sekitar mereka tampak bergetar. Tato di sekitarnya bersinar terang seperti mantra dan menyerang Wang Lin. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia mengangkat tangan kanannya dan mantra stop surgawi diaktifkan.
Tubuh pria kekar itu segera berhenti, dan di saat yang sama, jari Wang Lin menekan dada pria kekar itu sekali lagi. Tubuh pria kekar itu terlempar dengan keras. Dia batuk seteguk darah dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun tato di sekujur tubuhnya juga didorong ke belakang. Saat ini dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua anggota klan di sekitarnya juga terkejut menyaksikan pertempuran ini dan benar-benar diam. Nenek moyang klan abadi terpilih menjadi cemas dan dengan cepat berkata, "Surgawi atas, tolong jangan marah dan biarkan Tasan hidup." Tidak dibutuhkan. Pria kekar itu mendarat di tanah dan terus mundur. Baru setelah dia mundur 100 kaki, dia akhirnya menenangkan diri. Dia meraung saat kedua tangannya membentuk segel dan dia tanpa ampun memukul dadanya. Semua tato di sekelilingnya mulai bergerak aneh dan dengan cepat kembali ke pria kekar itu. Namun, mereka tidak kembali ke kulitnya melainkan membesar. Segera, tato itu membentuk baju zirah hitam di sekelilingnya. Saat armor itu muncul, ada aura gelap. Bahkan ada ilusi samar yang muncul di belakang pria kekar itu seolah-olah itu adalah dewa iblis. Nenek moyang klan abadi terpilih menghirup udara dingin dan berseru, "Armor roh surgawi. Kamu berhasil menyempurnakan satu set armor roh." Mata Wang Lin menyipit. Dia agak familiar dengan baju besi ini. Itu sangat mirip dengan baju besi yang dipakai oleh iblis yang tersebar. Satu-satunya perbedaan adalah energi iblis dari armor itu tidak sekuat itu. Seolah-olah sedang ditekan oleh kekuatan lain. Pria kekar itu mengaum dan menyerbu keluar. Pada saat ini, karena baju besi dan ukuran tubuhnya, dia tampak seperti raksasa yang ganas. Jika seseorang penakut, mereka akan terguncang melihatnya. Armor hitam itu memancarkan aura yang menakjubkan. Saat pria kekar itu maju ke depan, ilusi di belakangnya menunjukkan ekspresi yang garang. Saat dia menyerang, tangan kanannya melayang. Pukulan ini lebih kuat dari gabungan dua pukulan sebelumnya dan jauh lebih mengesankan. Pada saat ini, ilusi di belakangnya berubah menjadi untaian gas hitam dan melingkari tangan kanannya. Ketika pukulan ini terbang, itu menciptakan ledakan sonik dan aura mengejutkan datang ke arah Wang Lin. Di saat yang sama, gas hitam dari ilusi berubah menjadi tengkorak. Ia menyeringai saat mencoba melahap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan tenang menatap pria kekar itu. Dia membuka mulutnya dan sebutir pasir beterbangan. Itu berubah menjadi pecahan stempel selebar 1000 kaki dan menghantam pria kekar itu. Ini adalah pertama kalinya stempel pecahan langit muncul di luar alam surgawi. Ketika itu muncul, energi spiritual surgawi yang kaya memenuhi udara. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia berlutut dan mulai memuja pecahan itu. Bahkan mata pria kekar itu menunjukkan keraguan sesaat. Namun, sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan tidak ragu lagi. Pukulannya mendarat tepat pada pecahan yang menghalangi jalannya. "Istirahatlah untukku." Pukulan itu dilempar keluar dan mendarat dengan keras. Fragmen itu tidak bergerak sama sekali, tapi pria kekar itu terbang mundur. Tubuhnya gemetar saat dia batuk darah dan terus mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka benda ini akan sekuat ini. Tidak hanya kekuatan penuhnya tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi serangan baliknya menyebabkan energi dan darah di tubuhnya menjadi gila. Ilusi iblis pada pukulan pria kekar itu juga menghilang karena keterkejutannya. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk dengan tangan kanannya. Pecahan itu terbang ke udara dan tanpa ampun jatuh. Seruan tajam bergema di seluruh dunia. Saat pecahan itu turun, pria kekar itu mengeluarkan suara gemuruh. Kedua tangannya terangkat ke langit seolah berusaha memblokirnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Jatuh." Fragmen itu tiba-tiba menghantam tanah. Gemuruh keras tiba-tiba meletus dan seluruh benua bergetar. Sejumlah besar retakan muncul di benua itu. Saat retakan ini berpotongan, sejumlah besar kabut muncul dari dalam retakan tersebut. Saat kabut muncul, ia berkumpul. Itu memadat dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, masing-masingnya mengambil bentuk yang sangat aneh. Binatang kabut. Seru anggota klan abadi terpilih, dan tanaman di antara alis mereka segera mulai berkedip. Lapisan daun menyebar, dan dari dalam terbang keluar pot mulut panjang yang dilihat Wang Lin sebelumnya. Kabut segera selesai mengembun dan lebih dari 100 binatang hitam ganas muncul di langit. Semua binatang itu memiliki penampilan berbeda dan mengeluarkan aura suram. Segera, raungan rendah yang bisa menembus jiwa muncul. Ekspresi leluhur klan abadi terpilih menjadi suram saat dia menekankan tangannya di antara alisnya. Sebuah panci mulut besar dan panjang dengan panjang lebih dari 10 kaki muncul. Dia bergegas ke langit dan berteriak,
kalian masing-masing, ambil posisi dan bersihkan kabut ini dalam waktu 30 menit. Jangan biarkan monster kabut berbentuk manusia muncul. Tubuhnya berkedip-kedip dan segera mendekati monster kabut yang baru saja muncul. Tangannya membentur panci dan tak lama kemudian kekuatan isap yang kuat keluar dari mulut panci. Mata binatang kabut itu tidak terbuka, tapi ia mulai meronta. Tak lama kemudian, tubuhnya menjadi bengkok dan berubah menjadi asap yang tersedot ke dalam panci. Kemudian terdengar suara dentuman dari dalam panci. Selain dia, semua kultivator di sekitarnya memegang harta karun itu. Mata mereka dipenuhi kecemasan saat mereka menyerang monster kabut. Mata Wang Lin berbinar dan menyebabkan pecahan stempel itu terbang dengan gerakan jarinya. Tubuh orang bernama Tasen patah di banyak tempat dan darah mengucur dari lubangnya. Namun, dia belum mati dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Wang Lin tidak melihat orang itu tetapi menatap binatang yang terbentuk dari kabut. Matanya terus berkedip saat dia menatap binatang kabut itu. Binatang kabut ini baru saja terbentuk. Mereka punya tubuh, tapi pikiran mereka belum sadar. Selain itu, reaksi klan sangat cepat dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam melawan monster kabut ini. Dalam sekejap, sejumlah besar binatang kabut tersedot oleh harta karun itu. Namun, pada saat ini, ketika salah satu binatang kabut sedang tersedot ke dalam harta karun, tiba-tiba ia membuka matanya. Itu adalah monster kabut pertama yang membuka matanya. Wang Lin belum pernah melihat mata seperti ini. Mata binatang itu tidak memiliki pupil, tapi ada 6 titik hitam. Selain itu, segalanya berwarna abu-abu. Mata ini benar-benar tidak berperasaan. Anggota klan abadi terpilih dipenuhi rasa takut dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, monster kabut itu bergegas keluar. Itu terlalu cepat. Ia menyusul dalam sekejap dan memasuki orang tersebut melalui lubangnya. Anggota klan abadi terpilih ini mengeluarkan jeritan menyedihkan yang bergema di seluruh dunia. Saat ini, tubuhnya meledak menjadi awan darah dan daging. Binatang kabut itu terbentuk sekali lagi dan menjilat bibirnya dengan lidahnya yang panjang sebelum bergegas menuju orang berikutnya. Setelah itu, binatang kabut satu demi satu membuka mata mereka dan berubah dari keadaan sebelumnya tidak aktif. Mereka sangat haus darah dan bergerak seperti kilat. Arai pembantaian surgawi. Nenek moyang di langit mengungkapkan ekspresi cemas dan menghindari binatang kabut yang datang ke arahnya. Mata Wang Lin menyipit dan binatang kabut yang membuka matanya berlari ke arahnya. Raungan ganas itu seolah mampu menembus pikiran seseorang. Episode 806 Tungku Yin yang misterius. Wang Lin mendengus dingin saat dia bergerak dan dia langsung muncul di samping binatang kabut itu. Kedua jarinya membentuk pedang dan bergerak lebih cepat dari binatang kabut itu. Dia langsung menekan jarinya di antara alis binatang kabut itu dan itu meledak. Namun, setelah runtuh, ia tidak menghilang dan malah berubah menjadi awan kabut. Kabut berputar dan mulai menunjukkan tanda-tanda reformasi. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba di dekat tempat kabut mulai terbentuk. Guntur di dalam tubuhnya berkumpul di ujung jarinya. Bola petir tiba-tiba muncul. Dengan ujung jari Wang Lin, bola guntur menyerbu menuju kabut yang sedang terbentuk. Terjadi serangkaian ledakan saat kabut semakin runtuh menjadi untaian asap. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan menunjuk. Semakin banyak guntur yang muncul dan suara gemuruh yang keras menggema di area tersebut. Semua sisa kabut segera hancur. Binatang kabut yang tersisa mengeluarkan raungan tajam pada saat ini dan menyerbu ke arah orang-orang di sekitar mereka. Wang Lin tetap tenang dan melangkah maju. Dia melayang di udara saat jarinya menunjuk ke langit. Dia perlahan berkata, "Sungai dunia bawah." Ada suara gemuruh keras di langit dan sungai bawah tanah muncul. Itu datang dari kehampaan dan aura keluhan yang kuat menyebar. Wang Lin berdiri di atas sungai dunia bawah seolah-olah dia adalah penguasa dunia bawah. Kemampuan ketiga, kekuatan sungai dunia bawah. Kekuatan isap yang tak terbayangkan datang dari sungai bawah tanah. Binatang kabut yang bergegas keluar sambil mengaum segera terpengaruh dan tanpa sadar tersedot ke dalam sungai dunia bawah. Itu bukan hanya satu monster kabut tapi hampir semuanya. Di bawah kekuatan hisap, monster kabut itu runtuh menjadi kabut seolah-olah mereka sedang berjuang untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa melawan, sehingga mereka terus tersedot ke dalam sungai bawah tanah. Pada saat ini, leluhur klan abadi terpilih mengungkapkan ekspresi cemas dan berteriak untuk menghentikan Wang Lin, surgawi atas tidak boleh. Mata Wang Lin menyipit. Ketika lelaki tua itu berteriak, dia merasa kabut hitam yang tersedot oleh sungai dunia bawah tidak dimurnikan. Sebaliknya, ia berkumpul dan membentuk sosok berbentuk manusia.
Sosok manusia ini hanya berupa siluet yang dipenuhi kabut tanpa penampakan yang jelas. Namun, setelah muncul, seolah-olah sungai dunia bawah telah kehilangan kekuatannya dan langsung keluar. Setelah dia muncul, ekspresinya benar-benar buram dan hanya mata kanannya yang terlihat jelas. Nenek moyang klan abadi terpilih dengan cepat mendarat dari langit. Bukan hanya dia, tapi anggota klan lainnya juga dengan cepat mendarat. Setelah lelaki tua itu melihat sosok manusia itu hanya memiliki mata kanan, dia menghela nafas lega. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, "Surgawi atas, silakan kembali agar saya dapat mengaktifkan susunan surgawi." Ini adalah binatang kabut humanoid. Selama mantra apapun yang mendarat di atasnya tidak langsung membunuhnya, ia tidak akan terluka oleh mantra itu untuk kedua kalinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mundur. Saat dia mundur, binatang kabut humanoid dengan satu mata segera mengejar Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan guntur di tubuhnya berkumpul. Dalam sekejap mata, puluhan bola guntur seukuran kepalan tangan terbentuk di sekitar Wang Lin. Dengan ujung jarinya, bola guntur meluncur menuju binatang kabut humanoid itu. Namun, saat bola guntur mendekat, Wang Lin berteriak sambil mundur, "Kumpulkan." Bola guntur segera berkumpul menjadi satu dan mendarat di monster kabut humanoid. Terdengar suara gemuruh yang keras dan monster kabut humanoid itu roboh, tapi sesaat kemudian, ia berubah bentuk seolah-olah tidak menerima kerusakan apapun. Ia terus mengejar Wang Lin. Baru sekarang ada kekuatan guntur di tubuhnya. Saat ia mengejar Wang Lin, guntur yang dihasilkannya hampir sama persis dengan guntur Wang Lin. Guntur membuat monster kabut humanoid itu bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia menyusul Wang Lin. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Wang Lin tanpa ampun menebas dengan pedang surgawi. Potongan surgawi segera muncul. Binatang kabut humanoid itu berhenti dan matanya menunjukkan teror. Ia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Binatang kabut humanoid itu diam-diam terbelah menjadi dua dan sejumlah besar kabut menyembur keluar bersamaan dengan erangan yang menyedihkan. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Dia kemudian muncul kembali di samping kabut dan menggunakan Heavenly Chop sekali lagi. Rise of Heavenly Chop muncul saat kabut terus runtuh. Namun, beberapa saat kemudian, kabut sepertinya mulai menahan Heavenly Chop. Kecepatan keruntuhannya melambat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda reformasi. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya menunjuk ke depan dan dia berteriak, "Berhenti." Mantra berhenti surgawi segera memenuhi area tersebut dan kabut yang terbentuk segera berhenti. Pada saat ini, tato tulang binatang di tangan kanan Wang Lin tiba-tiba muncul. Saat binatang besar itu muncul, matanya memancarkan cahaya seperti hantu dan aura jahat yang pekat memenuhi area tersebut. Kabut memancarkan cahaya abu-abu dan mulai membatu. Mata Wang Lin dingin saat jarinya menunjuk ke arah kabut yang membatu dan sejumlah besar energi asal mengalir masuk. Kabut yang membatu itu runtuh berkeping-keping dan potongan-potongan itu runtuh dan akhirnya hancur total. Adegan ini menyebabkan mata para anggota klan abadi terpilih melebar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster kabut humanoid, yang seringkali membutuhkan formasi untuk membunuh, dihancurkan hanya oleh satu orang dalam waktu sesingkat itu. Yang lebih mengejutkan mereka adalah makhluk humanoid itu hampir tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Ia terus-menerus didorong mundur sebelum akhirnya menemui kehancurannya. Adapun pria kekar yang tertekan ke tanah oleh pecahan itu, dia berjuang untuk bangkit. Dia menatap Wang Lin di udara dan sangat terkejut. Ini adalah surga. Mantra Wang Lin jauh melampaui imajinasi semua orang. Bahkan leluhurnya pun tercengang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Layu pasangan Dao." Wang Lin mengalihkan pandangannya dari tempat monster kabut berbentuk manusia itu menghilang. Kemudian dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, "Sekarang bawa aku ke Tungku Yin misterius." Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Rasa hormat di matanya menjadi lebih kuat dan dia dengan cepat berkata, "Lewat sini, surga atas." Saat dia berbicara, dia terbang ke udara dan perlahan terbang menuju sekelompok bangunan. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan santai mengikuti dari belakang. Kali ini, tidak ada anggota klan abadi terpilih yang berani menghentikan mereka. Mata pria kekar itu berbinar dan berdiri. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum terbang mengejar mereka. Orang tua itu berbalik dan dengan marah berteriak, "Tasan, apakah kamu akan terus tidak berterima kasih? Surga atas sudah penuh belas kasihan." Wang Lin memang menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, dia datang ke sini tanpa mengetahui apapun.
Dia takut hal itu akan berdampak buruk jika dia membunuh seseorang. Jika tidak, Tasan pasti sudah mati. Tasan berkata, leluhur, Tasan tahu dia salah. Aku hanya ingin pergi bersama kalian ke Tungku Yin misterius. Lagi pula, aku sangat familiar dengan tempat itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan hendak menegurnya ketika Wang Lin dengan tenang berkata, ayo, memimpin jalan. Orang tua itu membungkuk dan mengabaikan Tasan saat dia terbang ke depan. Mereka bertiga tidak cepat, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, Wang Lin melihat sebuah perubahan di area terbuka melewati bangunan. Perubahan ini tidak besar dan ada banyak retakan di atasnya. Di bawah altar ada gerbang berwarna ungu. Di atasnya ada sebuah rune yang terkadang berkedip-kedip. Orang tua itu mendarat di depan pintu. Dia kemudian menggigit ujung jarinya dan menggambar tanda yang sama seperti yang ada di pintu di udara dengan darahnya. Ada kilatan cahaya merah saat suara gerbang terbuka bergema di seluruh area, memperlihatkan pintu masuk yang gelap di dalamnya. Untaian aura dingin keluar dari dalam. Saat rasa dingin hinggap di tubuh, seolah-olah bisa menembus ke dalam tubuh Anda. Jika kultivasi seseorang kurang, aura dingin ini akan meninggalkan luka tersembunyi. Orang tua itu berdiri di samping. Surgawi atas, disinilah Tungku Yin misterius berada. Indera ilahi Wang Lin menyebar. Ada energi spiritual surgawi yang tersembunyi dengan baik di bawah aura dingin ini. Wang Lin dengan tenang berkata, masuk. Orang tua itu mengangguk dan berjalan menuju pintu masuk. Tasan ragu-ragu sebelum matanya dipenuhi ketegasan. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan menghalangi orang tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan berteriak, Tasan, apa yang kamu lakukan sekarang? Tasan memandang Wang Lin dan berkata, tempat ini dipenuhi dengan energi dingin. Nenek moyangnya terlalu tua, jadi merepotkan. Biarkan aku yang memimpin, oke. Orang tua itu terkejut dan berkata, meskipun energi dinginnya kuat, tubuh saya masih dapat menahannya. Tasan memandang Wang Lin dan berkata, surgawi atas, Tasan adalah penjaga altar generasi ini. Saya memiliki kualifikasi untuk membawa Anda masuk. Mata Wang Lin tenang saat dia melihat Tasan. Matanya sepertinya mengandung daya tembus dan bisa melihat menembus hati Tasan. Di bawah tatapan ini, Tasan masih menatap Wang Lin dan tidak berusaha menghindari tatapan Wang Lin sama sekali. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, oke. Tasan tidak lagi berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk. Wang Lin menyeringai dan perlahan mengikuti ke dalam. Adapun lelaki tua itu, dia mengerutkan kening. Dia samar-samar telah memahami pikiran Tasan. Namun, dia tidak mengikuti dan duduk di tanah. Ada beberapa lapisan tangga di dalam pintu masuk. Saat mereka menuruni tangga, aura dingin menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, mereka mencapai dasar dengan Tasan memimpin. Saat mereka mencapai dasar, mata Wang Lin menyipit. Ada dunia lain di bawah pintu masuk. Area ini lebarnya sekitar 1000 kaki dengan tungku setinggi 100 kaki di tengahnya. Permukaan tungku memiliki tanda tato yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Episode 807 Arai Transfer Kecil. Gelombang kabut hitam mengelilingi bagian atas tungku seolah-olah mencoba melarikan diri. Namun, ada kekuatan aneh yang mencegah kabut hitam itu pergi. Ada 9 tengkorak di sekitar tungku besar. Tengkorak ini bukanlah tengkorak binatang melainkan tengkorak manusia. Ada tato yang sangat rumit di antara alis masing-masing tengkorak. Tengkorak tersebut mengeluarkan semburan cahaya hitam seolah-olah membentuk formasi. Tasen memandang tungku besar dengan tatapan yang rumit dan berbisik, ini adalah Tungku Yin yang misterius. Mata Wang Lin bersinar seperti obor dan indera ilahi mengelilingi tungku. Setelah ragu-ragu sejenak, indera ilahinya mengalir ke dalam tungku tanpa perlawanan apapun. Namun, saat dewanya masuk ke dalam, lengkingan tajam dari seorang wanita keluar dari dalam. Suara ini sangat aneh. Mustahil untuk mendengar dengan telinga dan hanya dapat didengar dengan indera keilahian. Itu dipenuhi dengan niat membunuh saat itu mengalir keluar seperti badai. Ini hampir menyebabkan indera ilahi Wang Lin runtuh. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi sedikit pucat, tapi matanya bersinar terang. Wang Lin menatap tungku dan perlahan berkata, saya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu bisa keluar dulu. Tasan diam-diam merenung dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, apakah kamu benar-benar seorang surgawi? Wang Lin menarik pandangannya dan menatap Tasan. Ketika Tasan meminta untuk membimbingnya sendirian, dia sudah menyadari bahwa Tasan punya pertanyaan untuknya. Wang Lin diam-diam dan dengan tenang menatap Tasan.
Tasan mengungkapkan ekspresi pahit dan berbisik, di masa kecilku, aku sering mendengar dari orang yang lebih tua bahwa kami dipilih oleh para dewa. Kami menghabiskan hidup kami untuk melayani makhluk surgawi. Ini adalah kehormatan klan saya. Kehormatan ini adalah satu-satunya keyakinan di hati saya saat saya tumbuh dewasa. Ini bukan hanya saya, tapi hampir semua orang yang tumbuh di klan. Namun, seiring saya tumbuh dewasa, lambat laun saya menyadari bahwa hal ini tidak benar. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat benda langit selain batu giok langit di kuil itu. Sesekali, tungku yin misterius yang dijaga klan saya akan memuntahkan kabut. Hal-hal yang keluar dari kabut akan membantai klanku. Saya menderita kesedihan dan kemarahan atas kematian setiap anggota klan saya. Saya mulai mempertanyakan apakah benda langit itu ada. Bahkan sampai saat ini, saya, Tasan, masih tidak percaya bahwa benda langit itu ada. Jika mereka benar-benar ada, mengapa mereka melupakan kita selama bertahun-tahun? Wang Lin diam-diam merenung. Ketika dia mendengar lelaki tua itu mengklaim mereka sebagai klan abadi terpilih, dia menebak. Klan abadi terpilih. Klan abadi yang tertinggal. Satu pilihan untuk ditinggalkan. Katakan padaku, apakah ada makhluk surgawi di dunia ini? Apakah kamu seorang surgawi? Tasan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Suaranya sangat pelan, tapi dampaknya lebih kuat dari raungan. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, saya bukan makhluk surgawi. Tubuh Tasan gemetar dan kepahitan di wajahnya semakin kuat. Mungkin masih ada benda langit di sekitar, tapi alam surgawi sudah lama runtuh. Tatapan Wang Lin tertuju pada tungku yin misterius. Tasan tersenyum sedih ketika dia mundur beberapa langkah dan bergumam, tentu saja, aku benar. Surgawi. Tidak ada surgawi. Klanku membuat keputusan yang salah untuk menjaga tempat ini selama ini. Wang Lin menatap tungku yin misterius dan perlahan bertanya, apa yang ada di dalam tungku ini? Tasan bergumam, saya tidak tahu. Catatan klan mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Raja Surgawi Carefree membawa klan saya ke dalam tubuh Nether Beast untuk menjaga tungku yin misterius ini sampai dia kembali. Bagaimana caraku meninggalkan tempat ini? Wang Lin menarik pandangannya. Tasan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum masam. Tidak ada cara untuk pergi. Tempat ini tertutup rapat. Saya telah mencoba mencari jalan keluar dari sini untuk menemukan benda langit, tetapi saya gagal. Langit ini ada batasnya, tapi aku tidak bisa melewatinya. Di luar celah-celah dinding daging, terdapat kehampaan yang tak ada habisnya. Mata Wang Lin menyipit dan dia bertanya, apa yang dikatakan oleh batu giok langit saat itu? Tidak dapat melihat. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tak satu pun di antara anggota klan yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal dapat melihat isinya. Tasan perlahan pulih dari keterkejutannya. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia melangkah maju dan menekankan tangannya ke tungku yin misterius. Indera ilahinya memasukinya sekali lagi. Hampir dalam sekejap, suara nyaring yang bisa menembus kesadaran ilahi itu muncul sekali lagi. Kali ini beberapa kali lebih intens dari sebelumnya. Ini segera menembus akal ilahi Wang Lin dan bergema di benaknya. Wang Lin fokus menggunakan energi asal untuk melindungi jiwa asalnya dan mulai melawan lengkingan itu. Suara itu menjadi semakin kuat di benaknya. Pada akhirnya, kekuatan penetrasi mencapai puncaknya. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat saat dia menarik tangannya dan tubuhnya mundur. Setiap langkah mundurnya menyebabkan tanah berguncang dan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Baru setelah dia mundur 7 langkah barulah ekspresinya pulih. Setelah mendengus dingin, dia menyerbu ke depan dan tiba di sebelah mulut tungku. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat bahwa di dalamnya benar-benar gelap. Kabut hitam di sekitarnya mengeluarkan aura dingin. Matanya berbinar dan tangannya terangkat ke udara. Guntur di tubuhnya keluar, membentuk bola guntur di tangannya. Dia melemparkannya ke atas tungku. Bola guntur mendarat di mulut tungku dengan suara gemuruh. Namun, pada saat ini, kabut hitam berkumpul dan melahap bola guntur. Wang Lin berteriak, meledak. Gemuruh teredam bergema dengan jatuhnya bola guntur dan kabut hitam terdorong keluar. Mata Wang Lin berbinar seolah tatapannya mampu menembus kabut hitam dan melihat dasarnya. Ada arai transfer kecil di dalamnya. Kabut hitam bergerak dan menutupi susunan transfer. Kemudian kabut hitam dengan cepat mengembun dan mengambil bentuk manusia. Itu adalah seorang wanita, tapi tubuhnya terbentuk oleh kabut, jadi mustahil untuk melihat seperti apa dia. Namun, setelah dia muncul, dia langsung keluar. Ada kabut hitam di bawahnya saat dia keluar dan menjerit. Kali ini teriakan ini tidak hanya menyasar jiwa asal. Itu juga bisa membahayakan daging.
Jeritan ini begitu kuat hingga hampir menjadi padat saat melesat ke arah Wang Lin. Ta San tidak jauh, jadi dia juga terpengaruh. Wajahnya menjadi pucat, matanya redup, dan tanpa sadar dia mundur. Dia tidak memiliki jiwa guntur yang bermutasi, sehingga jiwa asalnya terluka. Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu tetapi masih terpengaruh. Ekspresinya menjadi pucat dan darah keluar dari mulutnya. Dia meraih Ta San dan langsung terbang menuju pintu keluar. Bayangan wanita dari dalam tungku mengejar mereka. Dia sangat cepat, jadi dia segera menyusul mereka dan berteriak lagi. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat dia mengeluarkan seteguk darah esensi. Kabut darah mengalir menuju bayangan wanita itu. Wang Lin berteriak, "Segel!" Kabut darah berubah menjadi banyak batasan dan langsung menempel di tubuhnya, membentuk segel besar. Pada saat yang sama, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjuk ke kehampaan. Cambuk karma tiba-tiba muncul dan tanpa ampun menyerang wanita itu. Bayangan wanita itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Dia mundur beberapa langkah tapi segera bergegas maju sekali lagi. Tubuhnya tersebar menjadi 9 helai gas hitam yang melesat ke arah Wang Lin seperti anak panah. Wang Lin mengerutkan kening sambil terus mundur. Kali ini dia sampai di depan pintu dan melemparkan Ta San ke belakang. Dia menunjuk di antara alisnya dan mata ketiga segera terbuka, lalu lampu merah mengelilingi pintu masuk. Di bawah lampu merah, 9 helai gas hitam segera mulai menghilang. Kemudian mereka dengan cepat bergabung kembali dan mampu mengabaikan sepenuhnya cahaya merah dari mata ketiga saat mereka dengan cepat menyerbu menuju pintu keluar. Orang tua di pintu keluar sudah melihat gas hitam itu. Ekspresinya sangat berubah dan tanpa perintah Wang Lin, tangannya mulai membentuk segel. Tanaman di antara alisnya mulai berkedip dengan cepat dan kemudian tercetak di pintu. Pintu besar itu mulai tertutup perlahan dengan suara gemuruh yang keras. Jeritan tajam wanita itu langsung terdengar dari balik pintu. Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika dia batuk darah dan seluruh tubuhnya menjadi putus asa. Saat pintu hendak ditutup, wanita itu hendak keluar. Mata Wang Lin berbinar saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sikat surgawi. Dia segera melakukan 6 pukulan dan itu melesat seperti sinar pedang yang menghalangi di depan wanita yang menyerang. Terdengar ledakan keras dan bayangan wanita itu berhenti. Saat ini, pintu tertutup dan menghalangi teriakannya. Ta San sangat terkejut dengan hal ini. Dia menatap pintu dan kulit kepalanya mati rasa. Apa itu? Semangat Tunku Yin yang misterius. Nenek moyang klan abadi terpilih menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Ekspresi Wang Lin muram dan dia duduk. Kalian berdua, pergi. Jangan biarkan siapapun berada dalam jarak 1000 kaki dari sini. Orang tua itu diam-diam merenung. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan hormat. Kemudian dia dan Ta San berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Wang Lin menatap ke pintu. Ketika lelaki tua itu membuka pintu, dia dengan jelas melihat lelaki tua itu menggunakan tato di sela-sela alisnya. Tato ini jelas merupakan tato hidupnya. Sambil merenung, Wang Lin menamparkan tasnya. Dulu ketika dia masih di planet Suzaku, dia mendapatkan banyak tengkorak dari klan abadi yang terbengkalai. Ada kilatan cahaya dan beberapa tengkorak muncul di hadapannya. Ada tato rumit di setiap tengkorak. Setelah melihat lebih dekat, Wang Lin menyimpannya. Kemudian matanya berbinar dan dia melihat ke langit. Langitnya biru, tetapi dengan tatapan Wang Lin, samar-samar dia bisa melihat bahwa di perbatasan awan putih, dinding daging masih ada. Jika tempat ini benar-benar tertutup, lalu bagaimana saya dikirim ke sini? Tempat ini tidak ramah. Saya harus menemukan cara untuk pergi secepat mungkin. Tapi meski berbahaya di sini, ini juga tempat terbaik untuk bersembunyi. Wang Lin merenung sambil menamparkan tasnya dan sebuah benda terbang keluar. Benda ini panjangnya sekitar 150 kaki dan lebar 40 kaki. Saat muncul, ia mengeluarkan aura yang menakutkan. Ada duri yang tak terhitung jumlahnya pada benda ini yang memberikan kesan ganas. Jika seseorang melihatnya, itu akan menyebabkan mereka merasakan sedikit ketakutan. Kereta perang pembunuh dewa yang ketiga. Episode 887 Tato. Ini adalah kereta perang pembunuh dewa terakhir yang dimiliki Wang Lin dan juga yang terkuat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan harta karun yang cukup kuat untuk membunuh dewa. Ada tekanan mengejutkan yang datang dari kereta perang pembunuh dewa di hadapannya. Duri yang mencuat dari kereta mengeluarkan aura tua. Penampilannya yang ganas sudah cukup menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Saat itu, Wang Lin hampir pingsan karena menghadapi tekanan. Dia tidak berani menggunakannya dan hanya menggunakan mantra warisan untuk menyegelnya.
Namun, saat ini Wang Lin sedang berdiri tegak di samping kereta perang pembunuh dewa. Dalam ratusan tahun ini, Wang Lin telah berkembang pesat. Setelah menutup matanya, Wang Lin membukanya beberapa saat kemudian dan matanya bersinar. Tangannya membentuk segel dan mulutnya mengucapkan beberapa kata rumit. Kemudian tangan kirinya diletakkan di pergelangan tangan kanannya. Kilatan cahaya hitam berkumpul di tangan kanan Wang Lin dan kemudian dia menekannya pada kereta perang pembunuh dewa. Cahaya hitam mendarat di kereta perang pembunuh dewa dan kereta itu menyerap cahayanya. Tekanan yang lebih kuat tiba-tiba muncul dari kereta perang. Semua duri memancarkan cahaya hitam dan menyatu. Cahaya hitam ini sangat kuat, seolah menyelimuti dunia. Cahaya hitam menyatu di depan mata Wang Lin dan membentuk 7 rune yang berkedip-kedip. Melihat 7 rune di dalam cahaya hitam, Wang Lin mengingat kata-kata yang ditinggalkan oleh pencipta kereta perang pembunuh dewa. Kereta perang pembunuh dewa ketiga sangat kuat dan di luar dugaanku. Jika pengguna kereta ini dapat memanfaatkan kekuatan penuhnya, ia dapat dengan mudah membunuh dewa surgawi. Namun, itu belum lengkap. Ini membutuhkan 3 bahan lagi. Sayap misteri misterius, kayu budaya dunia bawah, dan jiwa kupu-kupu surgawi. Saya menyesal tidak bisa menemukan ketiga hal itu. Saya, penerus saya, menemukan barang-barang itu dan menghilangkan penyesalan saya. Untuk membuat kereta ketiga mengenali pemiliknya, Anda harus menyatu dengan 7 rune dan menyaringnya menjadi harta yang terhubung dengan kehidupan Anda. Hanya dengan begitu efek sebenarnya dapat digunakan. Jika tidak, meskipun Anda menyatu dengan rune, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Penerus, silakan pilih sendiri, pilih dengan hati-hati dan hati-hati. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat pertama kali melihatnya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ada satu harta karun yang harus diwaspadai, dan bahkan lebih diwaspadai saat dimurnikan. Itu adalah harta yang menghubungkan kehidupan seseorang. Jika indera ilahi yang tercetak dihilangkan dari harta karun normal, itu paling banyak akan menyebabkan cedera, tetapi seseorang tidak akan mati. Bahkan harta yang telah dipupuk dalam jiwa asal seseorang pun tetap sama. Meskipun seseorang akan terluka parah, jika dihancurkan, tetap tidak akan membunuh penggunanya. Fragmen dan pedang yang dimiliki Wang Lin semuanya seperti ini. Namun, itu adalah harta yang berhubungan dengan kehidupan, lalu setelah harta itu dihancurkan, di sisi terang seseorang akan terluka parah dan jiwa asal mereka akan terbelah. Di sisi yang lebih serius, seseorang akan mati begitu saja. Namun, meskipun demikian, masih banyak kultivator yang memurnikan harta yang berhubungan dengan kehidupan. Ini karena setelah harta karun dihubungkan dengan kehidupan, kekuatan harta karun itu akan meningkat beberapa kali lipat dan kekuatan harta itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi kultivator. Wang Lin pernah melihat hal seperti itu dalam catatan kuno. Di zaman kuno, ada seorang kultivator yang menggunakan pedang terbang biasa sebagai harta penghubung kehidupannya. Namun, seiring dengan kemajuan kultivasinya, begitu pula kekuatan pedang terbangnya, hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kereta perang pembunuh dewa ketiga ini tidak sama dengan 2 kereta sebelumnya. Wang Lin diam-diam menatap 7 rune. Tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan binatang nyamuk itu terbang keluar. Binatang ini sudah lama tidak keluar. Setelah keluar, ia mengeluarkan suara gemuruh dan langsung menimbulkan hembusan angin. Ia kemudian mengelilingi area tersebut dan sangat bersemangat. Setelah binatang nyamuk itu adalah katak guntur. Katak petir keluar dari tas dan mendarat di tanah. Matanya menunjukkan suasana malas dan ia berbohong di sana, tidak mau bergerak. Setelah melepaskan kedua binatang itu, Wang Lin merenung sebentar dan mengeluarkan pedang surgawi. Dia menjentikkan pedangnya dan Su Li Guo terlempar dari pedangnya. Su Li Guo hendak menyanjung Wang Lin, tapi dia segera dihentikan oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya akan memurnikan harta karun. Jangan biarkan siapapun masuk dalam jarak 1000 kaki." Su Li Guo dengan cepat mengangguk sambil menepuk dadanya dan berkata dengan wajah setia, "Tuan, yakinlah. Jika ada orang yang datang kecuali mereka melangkahi mayatku, mereka tidak akan bisa mendekatimu. Saya, Su Li Guo, menghabiskan hidup saya berjuang demi kesetiaan, saya hidup demi kesetiaan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan aku, Su Li Guo." Melihat Wang Lin di depannya, Su Li Guo dengan cepat terdiam dan mundur. Dia melirik Wang Lin beberapa kali, dan setelah memastikan bahwa Wang Lin tidak lagi memperhatikannya, dia berpikir, sepertinya aku belum cukup melatih sanjunganku akhir-akhir ini dan aku tidak berbicara sealami aku terbiasa. Kalau tidak, iblis ini tidak akan mengerutkan keningnya hanya setelah beberapa baris kalimat.
Di masa depan, saya harus berlatih dengan baik. Keterampilan ini adalah senjata terhebatku. Bahkan jika aku melarikan diri di masa depan, kemampuan ini mungkin masih berguna. Su Liguo mengambil keputusan ketika dia berkeliling di sekitar area itu dan menggumamkan sesuatu yang tidak dapat didengar dengan jelas oleh siapapun. Namun, jika seseorang berada cukup dekat, mereka masih akan mendengar sebagian dari perkataannya. Mantra guru sangat menakjubkan, seperti mantra surgawi sungguhan. Su Zi kecil sangat mengagumimu. Wah, kemampuan ini menjadikan guru sebagai pionir. Saya sangat mengagumi. Apa ini? Ini adalah kekuatan harta karun guru. Guru, Anda adalah kultivator paling kuat yang pernah dikenal Su Zi kecil. Mengikutimu adalah keputusan terbaik yang kubuat dalam hidupku. Saat Su Liguo bergumam, matanya berangsur-angsur semakin bersinar dan dia menjadi lebih lancar. Saat nyamuk itu terbang, ia melewati Su Liguo dan mendengar sebagian dari apa yang dia katakan. Ia tidak terlalu mengerti, tapi mau tak mau ia menjadi penasaran. Ia sengaja terbang melewati Su Liguo hanya untuk mendengarkan lebih lanjut. Setelah melepaskan binatang nyamuk, binatang petir, dan Su Liguo, Wang Lin menurunkan beberapa batasan. Baru setelah itu dia sedikit rileks sambil menatap kereta perang dan meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Jiwa asalnya terbang dan terbang menuju kereta perang. Setelah jiwa asalnya terbang, ia berubah menjadi naga petir kuno dan menuju kereta perang. Setelah mendekat, jiwa asal Wang Lin mengelilingi kereta itu. Kemudian, sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan melahap sebuah rune. Sebuah kekuatan kekerasan muncul di dalam jiwa asal Wang Lin saat rune mengamuk di dalam dirinya. Sesaat kemudian, kekuatan di tubuh Wang Lin tanpa ampun menekan rune tersebut. Namun, rune itu sangat ulet. Bukannya runtuh, malah meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Jika Wang Lin masih dalam tahap ascendan, jiwa asalnya tidak akan mampu menahan ini. Dia akan menemui jalan buntu saat mencoba melemahkan kekuatan ini. Namun, saat ini Wang Lin mendengus dan serangkaian ledakan datang dari jiwa asalnya. Setiap ledakan menyebabkan kekuatan guntur di dalam jiwa asalnya meningkat 1 kali lipat. Dalam sekejap, guntur di jiwa aslinya sudah sangat kuat dan langsung bertabrakan dengan rune yang dia telan. Ada ledakan keras saat rune yang menolaknya runtuh. Tepat saat itu runtuh, guntur yang lebih kuat menyerbu pecahan rune. Serangkaian keributan bergema di dalam jiwa asal Wang Lin. Setelah beberapa saat, rune itu benar-benar menghilang dan menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Wang Lin menggunakan waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa untuk menyerap rune pertama. Matanya tenang saat dia bergerak menuju rune kedua dan melahapnya. Rune ini jauh lebih kuat dari yang pertama, tetapi dengan jiwa asal Wang Lin, dia masih menyempurnakannya sepenuhnya. Namun, kali ini menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa. Dia tidak berhenti. Matanya berbinar dan kali ini dia menelan rune ketiga dan keempat bersama-sama untuk menyempurnakannya. Setelah 1 jam, kekuatan misterius dari rune ketiga dan keempat berada di dalam jiwa asal Wang Lin. Kemudian rune kelima dimakan oleh jiwa naga guntur kuno Wang Lin. Ketika dilahap, ia segera melepaskan kekuatan kekerasan yang menyebar ke seluruh jiwa asal Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tubuhnya melingkar. Guntur memenuhi jiwa asalnya saat dia terus menghasilkan guntur yang menyerbu rune. Sambaran guntur membombardir rune di jiwa asal Wang Lin. Kali ini 2 jam sebelum kekuatan misterius itu sepenuhnya menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin agak redup saat ini, jadi dia kembali ke tubuhnya dan mulai pulih. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Tubuh Wang Lin belum bergerak dan jiwa asalnya perlahan pulih. Dalam 5 hari ini, Tasan dan leluhurnya datang ke sini 2 kali bersama sekelompok besar anggota klan. Raungan binatang nyamuk, guntur dari katak guntur, dan ekspresi jahat Su Liguo membuat mereka tidak berani masuk dalam jarak 1000 kaki, jadi mereka berkeliaran di luar. Su Liguo memandang klan abadi terpilih dan menjilat bibirnya. Hal ini membuatnya teringat masa lalu yang bahagia saat mereka berada di planet Qingling. Tergoda oleh semua ini, dia tidak tahan lagi dan berusaha memikat beberapa orang yang berada di tepi jurang ke dalam. Namun, tidak ada seorang pun di klan abadi terpilih yang memperhatikannya. Mereka semua terkejut ketika melihat kereta perang pembunuh dewa dan mulai berbicara satu sama lain. Namun, bahkan leluhurnya, orang yang paling berpengetahuan di sini, tidak mengetahui apa itu. Namun, tekanan dari kereta perang pembunuh dewa membuat pikiran mereka bergetar. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dan tangan kanannya menunjuk ke antara alisnya.
Jiwa asalnya terbang sekali lagi menuju kereta perang pembunuh dewa. Ketika dia berada dalam jarak 100 kaki darinya, terdengar teriakan dari luar area 1000 kaki. Episode 809 Klan Inferior yang rendah ini. Jiwa asal naga kuno sangat menakjubkan di mata orang-orang ini. Ketika leluhur melihat jiwa asal Wang Lin, matanya menunjukkan tatapan yang kompleks. Dia menghela nafas saat dia berjalan ke depan dan menggenggam tangannya. Atas. Langit atas, yang rendahan ini ingin bertanya. Wang Lin tidak memandang orang tua itu. Dia tiba di sebelah kereta perang. Setelah menatap rune ke-6 sejenak, Wang Lin melahapnya tanpa ragu-ragu. Lalu dia langsung melahap rune ke-7 juga. Pemandangan ini menyebabkan mata semua orang menyipit dan mereka semua melihat lebih dekat. Pada saat ini, mata Su Liguo menoleh. Dia segera terbang ke udara, menunjuk ke arah anggota klan abadi terpilih, dan berteriak, "Tuanku sedang memurnikan harta karun. Kecuali kamu melangkahi mayatku, kamu bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah ke area ini." Kata-kata ini penuh dengan kekuatan, terutama mengingat ekspresi Su Liguo yang mengatakan dia lebih memilih mati daripada membiarkan siapapun mengganggu tuannya. Dia mengeluarkan aura kuat yang menyebar seperti badai. Nenek moyang dengan cepat mundur beberapa langkah dan dengan hormat berkata, "Kami tidak akan pergi dalam jarak 1000 kaki. Kami hanya punya beberapa pertanyaan." Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Su Liguo berteriak, "Diam. Kecuali kamu melangkahi tubuhku, kamu tidak akan mengganggu tuanku sedikit pun. Seluruh hidupku diberikan kepadaku oleh guru. Gurulah yang menyelamatkanku dari jurang maut. Dialah yang mengajariku mantra dan mengizinkanku mendapatkan warisan. Tuankulah yang memberiku kekuatanku saat ini. Jika kamu ingin mengganggu tuanku, aku, Su Liguo, tidak akan pernah mengizinkanmu." Kata-kata Su Liguo dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia akan melawan siapapun, tidak peduli seberapa kuatnya, jika mereka akan menyakiti tuannya. Ia bahkan rela mati tanpa mengerutkan alisnya. Dia adalah seorang pahlawan. Tubuh leluhur bergetar, kata-kata ini memiliki arti lain ketika masuk ke telinganya. Sebenarnya, seluruh klan mereka adalah pelayan para dewa. Orang ini tahu arti kesetiaan, dan klanku juga memahaminya. Orang tua itu memandang Su Liguo dengan hormat dan berpikir, "Saya tidak menyangka roh ini begitu setia. Surga atas beruntung memiliki seseorang yang begitu setia." Tasan berdiri di samping lelaki tua itu sambil menatap Su Liguo. Dia merasa sangat rumit dengan masalah ini. Bukannya klanku tidak setia, tapi orang-orang yang setia pada kita telah meninggalkan kita. Tidak seperti roh ini, yang memiliki seseorang yang layak untuk setia. Pertunjukan Su Liguo sangat meriah, tetapi diabaikan sama sekali oleh Wang Lin. Guntur memenuhi jiwa asal Wang Lin dan membombardir dua rune terakhir. Mereka sedang melalui tahap akhir pemurnian. Saat gemuruh guntur bergema di dalam jiwa asalnya, salah satu rune mulai runtuh. Hal ini tidak terjadi secara instan, namun melalui proses yang berkesinambungan. Selama proses ini, kereta perang pembunuh dewa di bawah jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya hitam yang secara bertahap menjadi lebih intens. Pada akhirnya, seolah-olah ia bisa melahap cahaya. Di bawah kilatan cahaya hitam, ketika orang melihat Wang Lin, pikiran mereka akan bergetar. Adegan ini menimbulkan kejutan besar pada anggota klan abadi terpilih. Mereka tidak bisa menenangkan diri. Su Liguo masih bertindak benar. Sementara yang lain tidak melihat, dia menyelinap ke arah Wang Lin dan berpikir, apa hebatnya itu? Kakek Sumu juga bisa melakukannya. Itu hanya melahap rune. Aku bahkan melahap orang. Su Liguo dipenuhi dengan rasa jijik, tetapi matanya hanya menunjukkan rasa hormat. Wajahnya dipenuhi kekaguman dan tubuhnya bahkan gemetar. Melihatnya dari permukaan, dia tampak seperti pelayan setia yang menjadi bersemangat karena mantra tuannya. Ketika Tasan melihat ekspresi Su Liguo, dia menghela nafas dan hatinya terasa semakin rumit. Adapun leluhurnya, dia diam-diam mengangguk dan merasa bahwa kesetiaan Su Liguo sangat terhormat. Sebenarnya, anggota klan abadi terpilih ini telah terlalu lama tinggal di sini tanpa kontak dengan siapapun dari luar. Meskipun mereka tidak bodoh, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Su Liguo. Su Liguo sangat apik dan pandai beradaptasi terhadap perubahan. Pengalamannya yang hampir 1000 tahun memungkinkan dia untuk lebih menyempurnakan keterampilannya. Jika seseorang dapat dengan mudah melihatnya, maka dia bukanlah Su Liguo. Waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa jam, jiwa asal Wang Lin tiba-tiba bergerak dan suara guntur di dalam jiwa asalnya tiba-tiba meningkat. Saat gemuruh mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti.
Mata jiwa asal Wang Lin bersinar terang dan dua rune terakhir diserap. Sekarang ada keputusan yang sangat penting di hadapannya. Haruskah aku mengolahnya menjadi harta yang menghubungkan hidupku? Sementara Wang Lin diam-diam merenung sejenak, 7 rune menyatu untuk membentuk rune unik di dekat dadanya. Saat rune muncul, cahaya hitam berkumpul dari kereta perang dan tercetak di dada Wang Lin. Kereta perang pembunuh dewa, lepaskan segel. Pesan indera ilahi ini menyebar seperti guntur dan semua cahaya hitam sepertinya masuk ke tubuh Wang Lin. Kemudian duri yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar dan bayangan ilusi dengan cepat terbentuk. Ini adalah makhluk jiwa yang tingginya hampir 1000 kaki. Saat itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan ekspresi semua anggota klan abadi terpilih menjadi pucat. Tanaman di antara alis mereka berkedip-kedip dengan cepat dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk mundur. Hanya sedikit orang dengan kultivasi yang kuat yang mampu bertahan sebentar sebelum mereka harus mundur tanpa sadar juga. Seluruh bulu nyamuk berdiri dan mengeluarkan suara mengaum. Demikian pula, perut katak guntur membengkak saat ia mempersiapkan mantra terkuatnya. Hanya Suli Guo yang masih berjuang untuk berteriak, kecuali kamu melangkahi mayatku. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, binatang besar itu menoleh dan menatap Suli Guo. Suli Guo sangat ketakutan hingga dia menelan bagian kedua kalimat itu. Kakek Su Anda memiliki warisan roh pedang kuno. Setelah aku selesai menyerapnya, mari kita lihat siapa yang akan takut. Meskipun Suli Guo mengutuk dalam hati, dia dengan cepat mundur. Dia sangat cepat, jadi dia berada jauh dalam sekejap mata. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menatap binatang di depannya. Jiwa asalnya terbang kembali ke tubuhnya dan kemudian tubuhnya terbang ke udara. Saat makhluk jiwa itu mengaum, ia menarik pandangannya dan menatap Wang Lin sebelum bergegas. Itu terlalu cepat. Saat ia bergerak, ia sudah berada di hadapan Wang Lin, dan ia mencoba melahap Wang Lin. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak mundur. Sebaliknya, ketika binatang itu mendekat, dia dengan lembut berkata, runtuh. Terjadi ledakan dan makhluk jiwa itu runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi area tersebut, tetapi ia segera terbentuk kembali. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan mengeluarkan suara gemuruh lagi sebelum menyerbu ke arah Wang Lin lagi. Suara Wang Lin tenang dan dia berkata sekali lagi, runtuh. Kali ini, segera setelah makhluk jiwa itu keluar dan mengeluarkan suara gemuruh, tubuhnya roboh. Setelah menyatu dengan 7 rune, jika kamu menyempurnakannya sebagai harta yang menghubungkan kehidupan, maka kamu secara alami dapat mengendalikannya. Namun, jika Anda memilih untuk tidak memurnikannya sebagai harta yang menghubungkan kehidupan, maka 7 rune dapat digunakan untuk meruntuhkan jiwa binatang sebanyak 7 kali. Ini akan memberi Anda 7 peluang untuk membuat jiwa binatang menyerah. Jika jiwa binatang masih belum menyerah setelah 7 kali, maka kamu harus memperbaikinya sebagai harta yang menghubungkan kehidupan, atau tidak mungkin menggunakan harta ini. Kata-kata dari batu giok surgawi ini muncul di benak Wang Lin. Setelah makhluk jiwa itu roboh 2 kali, matanya menjadi lebih ganas. Ia mengeluarkan raungan yang keras dan kemudian tubuhnya terbentuk kembali dan keluar sekali lagi. Kali ini tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan menyerang Wang Lin dari semua sisi. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia adalah orang yang sangat kejam dan tegas. Setelah 1000 tahun berkultivasi, dia telah mengembangkan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Jelas sekali bahwa makhluk jiwa itu masih belum menyerah karena dia belum cukup menyakitinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan tenang berkata, runtuh. 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 Setelah 3 kata ini diucapkan, makhluk jiwa yang bergegas mendekat segera roboh dan didorong kembali. Kemudian, segera setelahnya, keruntuhan kedua terjadi. Erangan menyedihkan datang dari dalam keruntuhan, dan pada saat ini, keruntuhan lainnya terjadi. 3 keruntuhan yang terus-menerus telah membuat jiwa binatang itu mengalami kesakitan yang tak terbayangkan. Jika keruntuhannya tidak terus-menerus, ia masih bisa menahannya, namun 3 keruntuhan yang terus-menerus ini menyebabkan rasa takut muncul di dalam hatinya. Saat rasa takut itu muncul, tubuhnya mulai terbentuk kembali dan ada sedikit keraguan. Pada saat ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan tenang berkata, runtuh. Dengan keras, makhluk jiwa yang baru saja direformasi runtuh sekali lagi. Ketakutan yang baru saja muncul meningkat pesat. Pada akhirnya, itu hampir memenuhi jiwa binatang sepenuhnya. Tubuhnya direformasi sekali lagi dan matanya menunjukkan rasa hormat. Ia tidak lagi berani melawan dan menundukkan kepalanya sebagai tanda menyerah. Tubuh Wang Lin berkedip dan melangkah ke udara. Sesaat kemudian, dia tiba di atas kepala makhluk jiwa.
Dia menggigit jarinya dan menekan jejak khusus yang digunakan untuk mengaktifkan kereta perang di kepala makhluk jiwa. Tubuh makhluk jiwa bergetar dan mulai menyusut. Wang Lin melompat dan melihat makhluk jiwa yang dengan cepat menyusut. Sesaat kemudian, berubah menjadi bola kabut yang hanya seukuran kepalan tangan. Kemudian dengan cepat berubah menjadi padat seperti kepompong. Gelombang suara retakan muncul dan retakan muncul pada kepompong tersebut hingga akhirnya roboh. Seekor kupu-kupu 5 warna dengan lembut menggerakkan sayapnya dan mengeluarkan debu 5 warna saat terbang keluar dari kepompong. Kupu-kupu ini sangat indah dan membuat mata Wang Lin menyipit. Tepat pada saat ini, susunan transfer di bagian bawah Tunku Yin misterius menyala dan seseorang keluar. Tubuh orang ini berkedip-kedip sebelum mereka menuju ke gerbang. Dia muncul di dekat gerbang dan keluar. Ini adalah pria berjubah biru dan matanya dingin. Apa yang dilakukan oleh hamba rendahan di dunia ini? Episode 810 Sayap Kupu-Kupu, 1. Pria berjubah biru ini berusia parubaya. Matanya dingin tetapi memiliki cahaya iblis. Bibirnya tipis dan dia mengeluarkan aura yang keras. Rambutnya yang berserakan membuatnya tampak seperti iblis di antara makhluk surgawi. Dia berjalan keluar dari gerbang altar dan terbang ke udara. Sosoknya belum kokoh. Jika seseorang melihatnya, mereka masih akan melihat altar di belakangnya. Wang Lin melayang di udara, dan di belakangnya ada kupu-kupu yang muncul setelah kereta perang pembunuh dewa diaktifkan. Kupu-kupu dengan lembut mengepakkan sayapnya agar tetap bertahan. Mata anggota klan abadi terpilih dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka menatap pria parubaya itu dan mundur. Mata Tasan dingin saat dia melangkah maju dan berteriak, "Siapa ini?" Tatapan pria parubaya berjubah biru itu berpindah dari Tasan dan menyapu seluruh anggota klan abadi terpilih. Pandangannya akhirnya tertuju pada Wang Lin dan menjadi serius. "Kamu bukan dari sini. Dari mana asalmu?" Ekspresi Wang Lin dingin. Dia bisa melihat sekilas kultivasi pria parubaya ini. Pria parubaya itu berada di puncak tahap korporeal yang sedikit lebih tinggi dari dirinya. Pada saat ini, Tasan mengerutkan kening dan bergegas maju dengan tangan kanannya terlebih dahulu. Tato di tubuhnya berkedip dan mengembun di tangan kanannya saat dia meninju pria parubaya itu. Tasan berteriak, "Siapa ini?" Busur. Mata pria berjubah biru itu menunjukkan rasa jijik. Seolah-olah dia sedang melihat seekor semut ketika dia melihat ke arah Tasan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan satu jari. Riak muncul dengan jari ini sebagai pusatnya dan mulai menyebar. Saat Tasan mendekat, ekspresinya langsung berubah pucat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang mencegahnya mendekat dan menyerang. Kekuatan ini sangat kuat, seolah-olah itu adalah naluri yang tertanam dalam di tubuhnya. Ketika dia berada 200 kaki dari pria parubaya itu, Tasan tidak bisa bergerak lebih dekat. Wajahnya menunjukkan rasa sakit ketika seluruh tubuhnya gemetar dan banyak keringat menetes. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan yang menghalanginya untuk maju berasal dari tatonya sendiri. Kekuatan dari tato membuatnya tidak bisa menolak. Seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap tidak berani menyerang pria parubaya itu. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat sementara pikirannya bergetar. Seolah-olah pihak lain hanya membutuhkan satu pemikiran untuk segera menyebabkan dia pingsan. Tasan belum pernah merasakan perasaan ini seumur hidupnya. Namun, saat perasaan ini muncul, seolah-olah perasaan itu selalu ada. Itu adalah sesuatu yang tertanam dalam kehidupan semua anggota klan abadi terpilih. Dia tidak bisa menolak. Tubuh Tasan bergetar. Ketika tatapan pria parubaya itu tertuju padanya, dia bahkan memiliki dorongan untuk berlutut dan memuja pria parubaya itu. Namun, karena harga dirinya, Tasan mengatupkan giginya dan menghentikan perasaan yang datang dari jiwanya dan tato di tubuhnya. Geraman perjuangan yang hampir seperti raungan keluar dari tenggorokannya, dan matanya merah. Yang keluar dari tubuhnya bukan lagi keringat, melainkan darah. Sambil meronta, Tasan mengangkat kakinya dan mengambil satu langkah lagi. Tubuhnya bergetar sekali lagi seolah sedang menghadapi dunia. Langkah ini baru saja meningkat, dan sebelum mendarat, penglihatan Tasan menjadi hitam dan dia batuk seteguk darah. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan kekuatan itu. Seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang menekannya dan membuatnya berlutut. 2 aliran darah keluar dari matanya. Matanya mengandung campuran kesedihan dan pantang menyerah, namun tubuhnya tidak dapat berdiri lagi. Dia hanya bisa berlutut. Pria parubaya itu mencibir, "Kamu klan rendahan berani menolak jejak budak. Jika bukan karena aku tidak ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati hanya dengan pikiran dari surga ini. Sekarang enyahlah."
Seolah-olah tubuh Tasan terkena tinju tak kasat mata. Suara ledakan terdengar dari tubuhnya saat dia dibuang. Dia jatuh ke tanah lebih dari 1000 kaki jauhnya. Tasan berjuang untuk bangun. Matanya dipenuhi dengan tatapan pantang menyerah dan mematikan saat dia berteriak, "Siapa kamu?" Pada saat ini, tidak hanya Tasan, tetapi semua anggota klan surgawi terpilih menghirup udara dingin saat mereka menatap pria paruh baya itu. Apa yang baru saja terjadi terlalu aneh, dan mereka tidak dapat menerimanya. Wajah leluhur itu pucat saat dia memandang pria paruh baya itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan tubuhnya mulai bergetar. Tatapan pria berjubah biru itu dingin dengan sedikit rasa bangga saat dia dengan tenang berkata, "Surgawi. Kenapa kamu belum berlutut?" Nenek moyang klan abadi terpilih tersenyum masam, dan pada saat ini, dia tidak meragukan kata-kata pria paruh baya itu. Ia teringat bagaimana para leluhur menggambarkan kegembiraan dan rasa hormat mereka saat bertemu dengan makhluk surgawi dalam catatan. Tidak perlu menebak identitas orang ini. Begitu kamu bertemu mereka, kamu akan tahu. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan abadi terpilih. Orang tua itu masih belum mengerti. Dia salah mengira kegembiraan dan rasa hormat itu dengan kesetiaan. Namun, ketika dia melihat surga, dia tiba-tiba mengerti. Saya sangat bersemangat. Mau tidak mau aku harus bersikap hormat. Lelaki tua itu tersenyum sedih dan berlutut di tanah sambil berbisik, orang rendahan ini menyapa surga atas. Dia bukan satu-satunya yang berlutut. Hati anggota klan abadi terpilih lainnya bergetar ketika pria paruh baya itu menatap mereka. Ada kekuatan di dalam tubuh mereka yang membuat mereka menyerah. Biarpun mereka mati, meski jiwa mereka hancur, mereka tetap harus menyerah. Satu demi satu, anggota klan abadi terpilih berlutut dan menundukkan kepala. Sesaat kemudian, hanya ada dua orang yang belum berlutut, Wang Lin dan Tasan. Tasan tidak berlutut karena dia sudah berlutut sekali. Kali ini, tidak peduli berapa banyak darah yang keluar dari tubuhnya atau seberapa besar kekuatan tak kasat mata menekannya, dia berjuang untuk memaksa dirinya untuk tidak berlutut. Suara ledakan datang dari dalam Tasan dan darah muncrat kemana-mana. Dia telah terluka dalam pertarungannya dengan Wang Lin, jadi saat ini tubuhnya tidak tahan lagi. Matanya redup, tapi masih memperlihatkan tatapan pantang menyerah. Wang Lin mengerutkan kening saat melihat apa yang terjadi. Dia dapat memperoleh banyak informasi dari ini. Apakah itu klan abadi terpilih atau klan abadi tertinggal, jelas keduanya adalah budak para dewa. Jejak budak membuat semua generasi mendatang menjadi budak para dewa. Ini adalah jejak budak yang ditempatkan pada warisan klan, sama seperti keluarga Li Yuan. Jika bukan karena masalah Li Yuan, Wang Lin tidak akan bisa melihat gambaran keseluruhannya. Pada saat ini, dia memahami segalanya dengan jelas. Jejak budak menyatu dengan tato anggota klan abadi terpilih. Jejak budak ini sangat sombong dan jauh lebih kuat daripada yang digunakan pada keluarga Li Yuan. Bagaimanapun, yang digunakan pada keluarga Li Yuan hanya membuat keluarganya mengabdi pada satu surga. Namun, jejak budak ini berbeda. Sangat mungkin hal itu membuat mereka berlutut di hadapan semua makhluk surgawi. Ini bukan lagi manipulasi, tapi perbudakan total. Itu membuat seluruh klan menjadi milik para dewa. Terlebih lagi, karena ada anggota klan abadi terpilih di planet Suzaku, maka jelas ada lebih banyak anggota klan ini. Mata Wang Lin menjadi serius saat sebuah ide berani memasuki pikirannya. Kemungkinan bertahun-tahun yang lalu, sebelum alam surgawi runtuh, ada sebuah klan. Klan ini sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk menghadapi alam surgawi. Namun, pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh para dewa. Bahkan kemungkinan besar keempat alam surgawi bersatu untuk mengeluarkan mantra yang sangat kuat yang mengubah semua generasi masa depan klan ini menjadi budak para dewa. Wang Lin hanya bisa menghela nafas saat dia melihat anggota klan abadi terpilih gemetar dan berlutut di tanah. Tatapan pria berjubah biru itu tertuju pada Tasan. Dia kemudian mengerutkan kening sambil mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Tasan. Sebuah ledakan datang dari dalam Tasan dan kemudian sejumlah besar darah mengalir keluar dari pori-porinya dan dia berlumuran darah. Berlutut dan membungkuk. Suara pria berjubah biru itu dingin. Mata Tasan suram, tetapi matanya memiliki tatapan yang pantang menyerah. Namun, kekuatan jejak budak bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya telah menimpanya, lututnya hancur dan dia berlutut di tanah. Pada saat ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Su Liguo terbang jauh saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia sedang memikirkan apakah dia akan melawan atau menyerah jika iblis itu dikalahkan.
Binatang nyamuk itu mengitari udara dengan tatapan tertuju pada pria parubaya. Katak guntur melihat dari kejauhan dengan tatapan dingin dan perutnya membuncit. Pria berjubah biru itu menatap Wang Lin, tapi dia tidak melakukan apapun dengan gegabah. Dia secara alami telah melihat melalui kultivasi Wang Lin, dan kupu-kupu di sebelah Wang Lin memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Orang ini bukanlah seseorang dari klan rendahan ini. Bagaimana dia bisa masuk? Dari tampilan auranya, dia bukanlah seorang surgawi. Siapa dia? Mata pria berjubah biru itu berbinar dan dia tidak memprovokasi Wang Lin. Sebaliknya, tangan kirinya menekan altar di bawahnya dan gerbang altar terbuka. Saat gerbang terbuka, helaian kabut hitam keluar dan berubah menjadi binatang kabut yang mengerikan. Wanita dari dalam tungku juga keluar, tapi dia tidak keluar dari gerbang. Dia hanya menatap dingin ke arah Wang Lin. Saat binatang kabut itu muncul, ekspresi anggota klan abadi terpilih berubah. Namun, kekuatan dari jejak budak membuat mereka tidak bisa bangun. Itu hampir merupakan naluri yang tidak bisa mereka tolak. Binatang kabut itu terbentuk dan dengan cepat membuka mata mereka. Tatapan dingin mereka bersinar terang ketika pria berjubah biru itu menunjuk ke tanah. Binatang kabut ini dengan cepat bergegas menuju tanah. Adegan ini menyebabkan pupil mata Wang Lin mengecil.